Syahadat itu apa? Arti syahadat kamu nggak tahu? Kau udah sering tuh umat Islam ngajarin. Enggak tahu. Ya, arti syahadat itu bersaksi. Tiada Tuhan selain Allah kan? Ya. Udah sampai di situ aja tahu gimana? Syahadat itu ada 2 poin. Bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Poin dan kedua, bersaksi bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah utusan Allah. Kalau poin yang kedua itu melekat. Melekat. Oh iya, pasti melekat. Nggak bisa tidak. Tanpa poin kedua, poin pertama nggak tercapai gitu. Kalau misalnya ada orang yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, itu berarti dia kudu wajib mempersaksikan bahwa kesaksiannya itu berdasar dari pengajaran sang utusan, kan gitu ya? Iya. Iya, terus bagaimana kan Yesus mengatakan gini ya, terkait dengan kesaksian ini, bahwa ketika orang itu mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Allah. Ketika orang itu mengenal Bapa, maka otomatis orang itu akan mengenal Yesus. Oh beda, kan gitu, kalau beda lah. Kalau Kristen kan memang mengakui Yesus Tuhan. Ini kan Allah dengan Muhammad kan nggak sama kan? Gimana? Kalau Kristen kan mengakui bahwa Yesus itu Tuhan, clear di situ. Yang saya tanyakan masalahnya, Allah kan tidak sama dengan Muhammad kan, menurut keyakinan Muslim. Nah, makanya saya bilang, kenapa kalau bersaksi kepada Allah itu kenapa harus melalui Muhammad gitu loh? Ya kan beliau yang mengajarkan gitu. Beliau yang menyampaikan syahadat itu. Sama seperti para nabi. Ketika dia datang kepada kaumnya juga mengajarkan persaksian kaumnya terhadap keberadaan mereka sebagai nabi dan Tuhan yang membackingi mereka sebagai pengutus. Iya, jadi kalau tidak dimasukkan poin yang kedua berarti tidak sah poin yang pertama. Kan Yesus mengatakan. Kok lari ke Yesus? Iya, supaya kamu paham. Karena kalau syahadat itu gini. Kalau tadi kau mau samakan ke Yesus, boleh, kecuali kalau kamu mengakui bahwa Muhammad itu Allah. Itu sah saja. Enggak. Ini kan tidak. Kamu salah. Nah, ini saya sedang membahas ajaran Yesus, bukan ajaran gereja. Beda ajaran gereja dengan ajaran Yesus. Beda. Orang Kristen nggak ada bersyahadat gitu. Jangan dulu. Oh, Yesus itu mengajarkan muridnya, pengikutnya untuk bersyahadat. Yang aku tanya gini loh. Coba baca dalam Yohanes 17 nomor 3. Itu syahadat itu. Dengar. Itu persaksian hidup, itu persaksian agama. Dengar dulu. Kalau memang poin yang kedua itu wajib dan tidak masuk ke poin yang pertama tanpa poin kedua, berarti kan kami disetarakan poin pertama dan kedua dong. Logiknya kan di situ logikanya. Oh enggak. Satu dipersaksikan sebagai pengutus, yang satunya dipersaksikan sebagai utusan. Begitu. Loh, kalau itu alasan Juma, kenapa tidak semua nabi kau lakukan di situ? Aku bersaksi bahwa Isa, Muhammad, Musa, kenapa enggak sekalian gitu? Kalau kamu bicara tentang utusan ya? Enggak begitu. Di dalam Al-Qur'an surah As-Zukhruf, ya, Allah menerangkan bagaimana kemudian persaksian Nabi Musa alaihissalam. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Ini kami umat Islam harus beriman kepada Musa sebagai utusan Allah, sebagai nabi. Iya, poinnya ada pangka. Poinnya gini, kamu kan mengatakan tadi bersaksi itu kan, ya karena persaksian itu berdasarkan utusan. Nah, kalau kamu berdasarkan utusan, kan bukan hanya Muhammad yang utusan. Kenapa enggak semua digunakan gitu loh? Iya, makanya kami beriman kepada para nabi-nabi terdahulu gitu. Tapi dalam kaitannya kedatangan baginda Rasulullah Muhammad SAW kudu wajib diimani sebagai utusan Allah. Sama seperti Musa ketika datang kepada Bani Israel, kudu wajib kaumnya mengimani kenabian beliau. Begitu juga Yesus ketika datang kepada Bani Israel, kudu wajib mengimani dia sebagai Nabiullah, utusan Allah. Berarti Muhammad juga kudu wajib
diimani dia sebagai nabi kan, sebagai Oh utusan. ya, betul. Nah, kalau begitu, kenapa di antara utusan yang kamu klaim, ya kamu kan tadi klaim, ya toh, bersaksi itu atas dasar ada utusan gitu loh. Kalau dasarnya karena utusan, kenapa nggak semua nabi kau lengketkan di poin yang kedua gitu loh? Ya, sama aja kan? Sama aja itu. Karena dengar, ketika Rasulullah Muhammad SAW itu datang mengajarkan dirinya sebagai utusan Allah, lalu kemudian beliau mengajarkan bahwa Musa adalah nabi, Abraham adalah nabi, Adam adalah nabi, Isa adalah nabi. Nah, kepersaksian kami bahwa beliau adalah Rasulullah, dalam arti kata kami mengimani semua yang beliau ucapkan. Berarti sama halnya kami bersaksi bahwa Musa adalah nabi, Yesus adalah nabi, kan gitu. Oke. Jadi kan menerima Rasulullah Muhammad SAW sebagai nabi sama dengan menerima semua utusan Allah itu sebagai nabiullah. Oke, kalau kan kamu kan bilang tadi itu kan sama, poinnya sama utusan toh. Nah, kalau memang poinnya sama, bolehkah poin yang kedua itu diganti contoh dengan nama Musa atau Isa atau Abraham? Boleh. Boleh. Oh, boleh ya, berarti aku bersaksi bahwa sesudah poin pertama, poin kedua itu bisa diganti ya, bukan Muhammad ya? Boleh. Oh, udahlah. Tetapi dengan catatan bahwa orang yang menerima kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, dan semua nabi yang menjadi utusan Allah, wajib hukumnya kemudian menerima kenabian khatan nabiyin baginda Rasul Muhammad SAW. Karena umat Islam itu mengenal Nabi Musa, mengenal semua itu berdasarkan atas pengajaran baginda Rasul Muhammad SAW. Iya, aku dapat poinnya. Berarti kan gini, berarti syahadat itu ya kamu maksudkan aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Isa adalah utusan Allah. Berarti itu syahadat itu bisa dirombak seperti itu ya? Bukan dirombak, tapi itu bagian daripada akidah umat Islam. Tadi kamu bilang sama, bisa dirubah, sekarang nggak bisa dirubah. Yang benar gimana sih? Maksudnya dirubah kayak mana? Rasulullah Muhammad SAW itu dihilangkan kenabiannya gitu. Tidak dihilangkan. Oh, kan ya kamu udah bilang bahwa enggak masalah. Saya kalau sama, gini, ya kan, Saudara Hale, begini. Saya pada kesempatan yang ada, beberapa kesempatan saya ketika membimbing syahadat, saya mempersaksikan calon mu'alaf itu untuk bersaksi bahwa Musa, Yesus, Daud, Salomo, Abraham adalah nabi. Itu tidak ada pelanggaran kaidah karena mereka ini memang semuanya adalah nabi. Yang salah kemudian ketika posisi Rasulullah tidak diakui sebagai khatan nabiyyin, penutup para nabi. Makanya Al-Qur'an itu menerangkan walau kanu yu'minu billah wan nabiyyi wa ma unsila ilai mattakhazuhum awliya'a walakinna katsiran minhum fasiqun. Jadi sekiranya kata Allah, mereka beriman kepada Allah dan mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada apa yang diwahyukan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang musyrik itu sebagai teman setia. Oleh karena itulah kemudian kami umat Islam itu selalu harus mengakui dan mempersaksikan para nabi ini sebagai utusan Allah. Hanya saja prosesi untuk keislaman seseorang wajib hukumnya mengakui bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Nabiullah. Iya, saya kan gini loh, saya kan dapat poinnya. Kamu tadi mengatakan bahwa orang yang diutus itu adalah bagian dari saksi ataupun nabi. Saya sepakat di situ. Cuma ketika berbicara syahadat, terus kamu mengatakan, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Isa utusan Allah atau Musa utusan Allah atau Abraham utusan Allah. Berarti kamu mengimani dan mengiyakan syahadat itu bisa berubah. Maksudnya gimana syahadat itu berubah gimana? Poin kedua kan di sana kan dicantumkan nama Muhammad, ya toh? Tetapi dengan pernyataan kamu bahwa semua utusan sama, berarti bisa dicantumkan di poin kedua itu bisa nama Musa, bisa nama Ibrahim, ya toh? Ya. Ya sudah, berarti
Boleh lah ya, berarti syahadat itu nggak mesti Muhammad ya. Kalau umat Islam itu kemudian mempersaksikan iman mereka terkait dengan keislaman mereka, maka wajib hukumnya bersaksi itu atas nama Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di dalam kaidah keimanan umat Islam, mengakui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sama halnya mengakui kenabian para utusan yang datang di atas muka bumi ini. Nah, kalau kemudian Anda ingin bersyahadat kepada saya nih misalnya, bimbing saya Bang Suma untuk bersyahadat, karena saya sudah mengakui agama saya itu adalah agama pagan. Saya bimbing Anda. Nah, Anda boleh mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Abraham Rasulullah. Boleh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna salamu Rasulullah. Boleh. Tapi kemudian yang menjadi ending, Anda harus mengakui bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW itu juga sebagai nabi, sebagai penutup para nabi. Maka Anda akan berada pada posisi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iya, berarti gitu. Sepakat itu ya. Baru sah. Iya, berarti kita sepakat poinnya yaitu nama Muhammad di dalam bersyahadat bisa digantikan dengan nabi-nabi lain ya. Bisa kita itu bersaksi bahwa semua nabi itu adalah utusan Allah. Tetapi untuk mengislamkan seseorang, dengar, untuk mengislamkan seseorang wajib hukumnya bersyahadat dengan nama Allah dan juga nama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, tadi kamu bilang sama, utusan itu sama. Kok sekarang ini kamu bilang diwajibkan? Anda ini Allah mengatakan begini, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Orang yang mengakui Abraham nabi, mengakui Daud, Salomo, Yesus nabi, kudu wajib hukumnya mengikuti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah kewajiban ini kemudian harus dipersaksikan dengan syahadat. Iya, sepakat. Itu poinnya. Terus apa yang dipermasalahkan? Yang saya permasalahkan, kamu kan mengatakan bahwa utusan itu sama. Nah, ketika nama Muhammad itu di dalam poin kedua diganti menjadi Nabi Musa atau Ibrahim, kamu nggak terima. Padahal kamu tadi bilang bisa. Ini kan jadi rancu ini, ibaratnya penekanan yang kau sampaikan ini rancu gitu. Rancu pula. Kok pimplan pula? Dengarkan saya dulu. Ketika orang itu ingin berislam, ingin berikrar menjadi seorang muslim, maka wajib hukumnya syahadatnya itu menggunakan nama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah ada orang yang bersaksi tidak membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, sekarang gini loh. Nah, gimana? Sebenarnya kamu ini ingin bersaksi atas nama Allah atau ingin bersaksi hanya atas nama agama Islam? Loh, pertanyaan konyol ini. Sebentar gini. Karena kalau kita ingin bersaksi atas nama Tuhan, logik ya toh nabi-nabi itu mengajarkan perkenalan kepada Tuhan. Tetapi kalau bicara tentang agama Islam yang membawa hanya Nabi Muhammad, makanya saya pertanyakan ini. Kamu salah. Sebentar dulu. Ajaran Islam itu dibawa oleh semua nabi, termasuk Yesus. Yesus itu membawa ajaran Islam. Gitu loh. Makanya Yesus minta kepada pengikutnya untuk menerima dia sebagai utusan Allah. Jika Abraham adalah bapakmu, maka niscaya engkau akan percaya kepada aku bahwa aku berasal dari dia yang telah mengutus aku, yaitu Bapa di surga. Di zaman Nabi Musa, Abraham, mereka belum mengajarkan yang namanya agama. Ya. Oh, salah kamu. Tidak, tunggu dulu sebentar. Makanya kamu keliru. Sebentar dulu. Makanya kamu saya tanya begitu. Sebentar dulu. Makanya saya tanya mengenai syahadat. Kamu Jangankan agamamu tidak dibawa oleh Yesus, mengatakan nggak ada, nanti kita agama. Salah itu. Kita kan bicara syahadat ya toh. Dan kamu tadi mengakui bahwa poin kedua itu menjadi saksi karena dia sebagai utusan atau nabi. Oke? Nah, makanya saya bilang, maka bisa digantikan nama Muhammad di poin yang kedua dengan contoh Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Kamu bilang bisa.
Dan kemudian kamu mengatakan, saya sekarang nih, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Ibrahim alaihi salam Rasulullah. Apakah itu boleh? Boleh. Apa yang melarang? Enggak ada yang melarang. Ya sudah, cuma terus tadi apa masalahnya? ketika kamu mengatakan sama, utusan itu sama levelnya, dan kemudian kamu mengalihkan suatu argumen Enggak ada bahwa saya katakan sama levelnya. Saya katakan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khatan nabiyyin, penutup para nabi, yang menyempurnakan ajaran seluruh para nabi gitu. Iya, poinnya kan tetap utusan toh. Iya kan? Nah, makanya saya bilang tadi, kalau wajib ya bersahadat itu atas nama Nabi Muhammad, kan pertanyaan saya sederhana. Kita ini sekarang mau bersahadat atas nama Tuhan atau atas nama agama Islam? Itu loh. Anda ini lucu. Loh, kok lucu? Aku bertanya jelas sederhana gitu. Sahadat itu adalah persaksian. Betul. Kalau Anda sekarang bersaksi dengan sebenar-benarnya, dengan hati, akal, sadar bahwa Allah tidak ada Tuhan selain Dia dan baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah utusannya Allah, maka Anda sudah menjadi seorang Islam. Makanya kan saya tanya Juma, sekarang poin yang mau kita bahas tentang syahadat ini, persaksian tentang agama kah atau persaksian kepada Tuhan? Jawab dulu. Persaksian kepada Allah. Nah, kalau Anda sudah dengar, kalau Anda sudah bersaksi tentang Allah dan baginda, berarti Anda sudah Islam. Anda sudah bersaksi bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratul mustaqim. Demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari rasul-rasul yang berada di atas jalan yang lurus. Berarti ketika Anda menerima baginda sebagai rasul di salah satu rasul-rasul yang diutus oleh Allah, berarti Anda sudah Islam. Sekarang Anda sudah berada dalam jalan yang lurus, ala siratul mustaqim, kan begitu. Sekarang saya dapat poinnya Juma. Kamu sekarang sudah sepakat bahwa persaksian di syahadat itu adalah bersaksi untuk Tuhan. Oke? Ya. Terus? Berarti poinnya, siapapun yang ingin masuk dalam Islam berarti bisa menggunakan nama Musa, bisa Ibrahim, tidak. Loh, gimana? Aduh, Anda ini pikun. Ya, saya bilang, kalau Anda ingin bersaksi masuk ke Islam, wajib hukumnya Anda mengimani khatam nabiyyin sebagai utusan Allah, sebagai penutup. Berarti kamu kembali lagi tidak mengakui bahwa persaksian ini untuk Allah. Karena kamu memaksakan untuk satu agama. Ya ampun. Kan begini. Kan begini. Yang mengutus baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Allah. Mengakui utusannya berarti mengakui Allah. Kan gitu. Nah sekarang kalau Anda ingin bersaksi kepada Allah, tapi menolak kenabian Rasulullah, itu apa namanya? Itu konyol. Loh, apaan sih? Kan lagi nih, kamu baru mengatakan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Saya akan bertanya, apakah Nabi Musa, Ibrahim itu enggak utusan Allah? Mereka utusan Allah. Tapi pada masanya. Tapi utusan Allah untuk masa sekarang adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan kita hidup sekarang, maka kita pun harus harus bersahadat mengatasnamakan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Loh, tadi poinnya kamu bilang, saya bahkan menekankan, ya kan? Saya tekankan tadi, kita ini di dalam bersaksi ini untuk Tuhan atau untuk utusan. Kamu bilang untuk Tuhan, clear di situ. Dan kemudian saya bertanya, untuk Tuhan pula, itu untuk kita. Iya, makanya saya bilang tadi berarti ketika ada orang ingin bersahadat masuk dalam Islam, berarti bisa Muhammad diganti di sana dengan Isa atau Musa. Tapi kamu menolak. Maksudnya Anda ingin bersaksi untuk masuk ke Islam, tapi Anda tidak menggunakan syahadat terhadap kenabian Rasulullah gitu? Nggak bisa, karena sekarang sudah nggak bisa, karena sekarang itu adalah masa. Berarti kamu di sini menekankan kepada orang bersaksi bukan atas untuk nama Tuhan dong. Apa pula ini maksudnya? Makanya saya bilang sekarang begini. Allah menerangkan begini di dalam Al-Quran. Wa ma Muhammadun illa rasul. Siapa yang menerangkan itu? Allah. Nah, kalau kita bersaksi tentang Allah,
berarti kita harus mempersaksikan apa yang dipernyatakan oleh Allah. Allah mengatakan baginda Rasul Muhammad SAW itu adalah Rasul. Kalau kita mengimani Allah sebagai Tuhan satu-satunya Tuhan, maka kudu wajib mengimani instruksinya beliau. Berarti kita bersaksi tentang baginda Rasul Muhammad SAW sama dengan kita bersaksi ketuhanan Allah. Kan gitu. Gini loh Juma, ya dengar baik-baik. Aku kan dapat poinnya. Utusan itu adalah saksi atau rasul atau nabi, oke? Dan utusan itu salah satu contoh namanya Muhammad, Musa, Ibrahim, ya toh? Ya. Nah, itulah poin daripada utusan yang menjadi saksi, ya toh? Ya. Nah, berarti bicara saksi kepada Tuhan, ya kan? Nah, kemudian ketika ada orang ingin bersahadat, bolehkah nama Muhammad itu tidak menjadi Muhammad tetapi Isa atau Musa? Kamu bilang tidak. Maka saya bertanya, maksudnya ini bersaksi apaan? Atau agama gitu loh. Maksudnya apaan? Maksud saya begini, kita ini bersaksi untuk Tuhan atau untuk agama. Agama itu mengajarkan kita bersaksi tentang Tuhan. Tuhan itu mengajarkan kita untuk bersaksi tentang agamanya, ajarannya. Betul. Makanya saya tidak bisa Anda memisahkan itu. Iya, saya tidak memisahkan. Jangan karena agamamu tidak diajarkan oleh Allah dan juga Yesus sampai Anda kelimpungan bertanya kayak begini gitu loh. Coba pelan-pelan ya, pelan-pelan resapi. Kita kan kamu dan sepakat bahwa bersaksi itu untuk keagungan nama Tuhan, ya toh? Berarti yang menjadi saksi di situ adalah setiap utusan, ya kan? Iya, betul. Kalau kita ingin bersaksi kepada Tuhan atas nama Rasul atau Nabi itu, boleh dong, tidak harus Muhammad. Maksudnya? Ketika bersahadat boleh dong, bukan hanya untuk nama Muhammad. Jawabannya mudah kok itu, Bang. Boleh ikut membantu menengahin? Ya, mudah-mudahan Anda bisa menerapkan orang ini. Silakan. Jadi agama Islam itu kan didirikan dengan 5 hal. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatin alla ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah. Sehingga di dalam Islam itu, pengakuan di dalam Islam itu adalah yang pertama dia bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya Rasulullah. Kemudian mendirikan sholat, zakat. Jadi 5 hal itu harus dilakukan sebagai kewajiban pertama. Itu tidak bisa dirubah-rubah dengan logika itu. Dengan logika. Jadi harus konsekuensi menerima bunyal Islamu ala khamsin itu, 5 sendi fundamental Islam itu. Itu kira-kira, Pak. Gini loh Pak Putri. Pak Juma. Bang Juma. Iya. Maksudnya Bang Haleluya ini, dia mau syahadat hanya pakai nama Nabi Isa saja. Yang lain dia nggak mau pakai. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kalau dia hanya bersyahadat mengenai bersyahadat bahwa Allah tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Isa adalah utusan Allah, itu ajarannya hanya sama seperti ajaran Nabi Isa. Dia akan terbantahkan dengan kitabnya sendiri. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi kalau hanya mengakui Nabi Isa sebagai utusan Allah dan Allah itu adalah pencipta langit dan bumi, berarti agamanya tidak lebih baik dari ahli Taurat. Mereka tidak akan bisa masuk ke dalam sorga. Makanya saya katakan, boleh kita bersyahadat bahwa Nabi Isa adalah utusan Allah, Daud utusan Allah, Abraham utusan Allah. Tetapi ending daripada keislaman, hukumnya wajib mengatasnamakan baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatam nabiyyin. Ini yang tidak dipahami oleh saudara. Haleluya. Jadi gini ya. Logikanya begitu. Tunggu. Logikanya begini, kawan. Logikanya begini. Ya, sebongkah batu didatangkan profesor dari langit pun tidak akan pernah bisa ngerti. Kenapa? Otak nggak berfungsi gitu. Nah inilah yang terjadi dengan sahabat saya. Bukan saya nggak bisa ngejelasin gitu. Yesus mengatakan begini, ya. Yesus mengatakan begini. Aku turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi yang kedatanganku untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku.
Artinya Ya. bahwa siapa yang menerima aku, dia sama menerima dia yang telah mengutus aku. Siapa yang menolak aku, dia sama menolak dia yang telah mengutus aku. Jadi kalau ada yang bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan satu-satunya, tapi menolak kenabian baginda Rasul Muhammad SAW, iya sama, itu tertolak, itu namanya. Gini loh Tertolak Juma. itu. Oke, Ya. gini loh. Saya mengikutin apa yang kau argumenkan. Yang mana kamu sudah menyatakan bahwa utusan itu bukan hanya Muhammad. Ya toh? Ada Betul. Musa, Iya, sebentar. ngerti saya Ada itu. Musa, ada Ibrahim. Nah, kemudian Ya. ketika ingin bersahadat, tetapi kamu wajibkan nama Muhammad. Makanya saya bertanya tadi, kita ini ingin bersaksi untuk Tuhan atau untuk atas nama agama? Itu yang saya pertanyakan, belum kamu jawab. Ya, jadi gini, sudah saya jawab. Tapi karena agamamu itu tidak diajarkan oleh Yesus, maka kamu memisahkan antara nabi dan agama. Padahal keberadaan utusan itu tidak bisa dilepaskan oleh agama. Apa agama itu? Ajaran. Yesus datang bawa ajaran, ya. Musa bawa ajaran, ya. Abraham, ya. Baginda Rasul Muhammad SAW juga membawa ajaran. Maka ketika bersaksi tentang Allah, maka mempersaksikan ajaran yang dibawa oleh utusannya. Oleh karena itulah kemudian Allah, baginda Rasul Muhammad SAW tidak bisa dipisahkan dengan Islam. Kalau agama Kristen memang tidak bersama dengan Yesus, karena agama Kristen itu agama yang dibuat-buat, sementara Yesus tidak mengenal agama itu. Makanya Anda berusaha untuk memisahkan antara Allah dengan Islam, antara baginda Rasul Muhammad SAW dengan Islam, kan gitu. Gini loh. Poinnya kan yang kita ambil tadi kan syahadat, yaitu bersaksi kepada Tuhan. Dan kemudian tadi sudah kita ulas, saya bertanya ringan, bolehkah Muhammad di situ diganti menjadi Isa? Kamu bilang bisa. Oke. Bisa, tapi dalam perspektif iman, bukan dalam hal Anda ingin menjadi seorang Islam, kan gitu. Oke. Kemudian ya toh kamu mengatakan, tetapi kalau untuk bersahadat masuk Islam, kudu wajib namanya Nabi Muhammad, ya toh? Iya. Sementara kamu tadi sudah sepakat bahwa semua utusan itu sama. Mereka adalah saksi Tuhan. Oke. Nah, kemudian kalaulah memang kita ini sebagai umat atau manusia bersaksi mengakui bahwa Tuhan itu ada, pertanyaan saya, sekarang mau kau tunjukkan poin di sini, bersaksi untuk Tuhan kah atau untuk agama? Kamu belum jawab dari tadi. Gitu loh. Bersaksi untuk Tuhan kah untuk agama? Ini Kalau orang pertanyaan konyol, Bang. Iya, itu makanya. Pertanyaan konyol. Padahal Begini. tadi sudah dibilang sama Bang Juma, di zaman sekarang tidak bersaksi atas Nabi Muhammad ditolak. Susah amat sih, ribet ente. Sekarang Ente gini mau loh. menggantikan dengan Nabi Isa, silakan terserah, tapi tertolak. Sebagai bahan analogi begini ya, ketika di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, kita kudu wajib yang namanya bersahadat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kalau misalkan kita bersahadat, terus datang Nabi Musa, kita wajib kepada Nabi Musa. Apakah kita boleh bersahadat kepada Nabi Ibrahim? Boleh. Kenapa tidak? Dan ketika Nabi Isa datang, berarti kita wajib mengimani yang namanya Nabi Isa sebagai utusan. Terus apakah kita bersahadat kepada Nabi Musa? Boleh. Boleh. Oke, dan ketika Nabi Muhammad datang, Nabi Muhammad itu terakhir. Kalau misalkan masih tidak mengikuti syahadat Nabi Muhammad, tertolak, tidak bisa digantikan. Paham nggak ente? Oke, sekarang gini biar kau juga paham ya. Saya tidak bicara di zaman. Kalau kau bicara zaman Musa, zaman Abraham, zaman Muhammad itu beda. Saya bicara tentang saksi buat Tuhan. Apakah maksud kamu Tuhan itu berbeda di zaman? Agama itu menjelaskan tentang ketuhanan. Kalau Yesus, kalau ente tidak ada berhak membicarakan soal ketuhanan. Soalnya ente bukan agama. Ente pengikut. Dengarin, yang kita bicarakan poin tentang saksi Tuhan. Saya nggak bicara poin saksi agama. Makanya ketika kamu lucu ini, kamu itu lucu. Iya. Ngorek ini permainan kata ini. Dengarin, ketika kamu berbicara sejarah Musa beda dengan sejarah Isa beda, berarti kamu ingin mengatakan setiap sejarah. Bang Karol udah resen tuh, Bang Juma, Bang Karol resen dari tadi tuh. Jadi kamu harus paham. Kalau ini Bahlu ini dia punya otak, tetapi akalnya tidak difungsikan gitu. Nah, lihat
beginilah Muslim, dia ajak diskusi menghujat. Coba, padahal kan dia goblok. Saya paham kok. Dia nggak tahu apa-apa tapi menghujat. Nah ini bodohnya. Pengertian itu Pak, pengertian bersyahadat kepada Allah menurut Bapak apa? Pengertian bersyahadat kepada agama itu apa? Oke, begini menurut Bapak. Perbedaannya Jadi, apa? Iya begini. Tadi kan yang kami bahas kan poin tentang bersaksi kepada Tuhan, ya toh. Ya. Dan kemudian ada utusan menjadi saksi, oke? Ya. Itu para nabi. Makanya saya tanya sama si Juma, apakah utusan itu sama? Dia bilang sama, yaitu Musa. Berarti boleh dong ketika bersahadat nama Muhammad digantikan menjadi Musa. Nggak bisa, tertolak. Tadi dia baru bilang. Aduh, kami ini siapa sih namanya? Nggak bisa, Halilintar, nggak bisa, tertolak tetap ya. Udah jawabannya simpel. Sudah simpel kan itu, sudah simpel, udah nggak boleh, sudah selesai kan? Mau apa lagi ente? Oke, jadi begini, makanya saya bilang tadi. Tertolak, udah susah. Jadi, kamu diam dulu, ilmumu nggak ada, kamu diam aja dulu. Halilintar. Hargai kawanmu si Juma ya. Kami diskusi ringan aja kok, nggak perlu kok. Kami menghargai ente yang tidak menghargai. Padahal di dalam hatimu itu udah lain ya kan. Kau pernah tetap di dalam hatimu dengan Gurunda Juma. Ya kan? Jadi begini, makanya saya bilang, tolong kalian posisikan keyakinan kalian dengan pasti. Sebenarnya kamu bersaksi. Kamu itu cuma dibuat mainan aja, pengisi waktu, nunggu action yang lain. Tenang aja. Gurunda Juma itu cuma apa? Ngisi waktu aja dengan kamu, sebenarnya malas. Jadi ini semua yang ngomong ini ya, orang-orang yang sudah keok-keok di grup WA ini. Keok apanya wong kamu tadi Tasima itu. Ya. Jadi orang ini memang sama Haleluya sangat ketakutan lah. Jadi makanya orang ini kalau udah dengar Haleluya bertanya aja kamu dari tadi itu ya kan? Apalagi ini si Tata ini, ya kan? Ini udah sering blunder saya buat, makanya dia sangat dendam ini semua sama saya. Aduh, dendam orang nggak tahu apa-apa ngapain. Tetapi kalau cuma masih profesional lah, istilahnya debat ya debat gitu. Dulu ya kan? Waktu di WA, Bang ya, di WA ya kan? Dia banyak sekali yang namanya nyepam. Jadi nyepam aja. Jadi dia pengennya itu di-kick. Nanti setelah di-kick, dia ngabarin ke umat Kristen bahwa gua di-kick di Muslim. Padahal dia yang nyepam itu. Ingin mengelak gitu. Jadi begini, Haleluya, poin apa yang Anda ingin ajarkan, Anda sampaikan sebenarnya? Jujur aja, Anda mau mengatakan apa sebenarnya di sini? Ya betul, poinnya apa? Ada hal yang menurut Anda itu hal besar yang Anda ingin utarakan. Silakan. Oke. Jadi poin yang ingin saya sampaikan adalah keyakinanmu ingin kau sampaikan kepada saya penuh kebimbangan. Di dalam hal bersaksi saja, kamu mengambil dua sumber, yaitu bersaksi kepada Tuhan atau bersaksi kepada agama. Ini persoalannya, makanya saya bertanya. Jadi temanmu nggak usah kejong-kejong, gitu ya kan? Oke, baik. Izinkan saya teman-teman untuk menerapi sahabat kita. Kalau Anda berbicara mengenai agama, kalau Anda berbicara mengenai, kalau bisa orang yang berakal deh, jangan yang tolol. Kalau hargai si Juma itu, aduh kawin. Ini persoalan. Kalau Anda bertanya atau membahas tentang agama, dalam hal ini adalah dinul Islam, maka dinul Islam dan kenabian Rasulullah Muhammad SAW itu adalah satu paket yang tidak bisa terpisahkan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi tidak bisa kemudian terpisahkan. Maka Anda bertanya, Anda bersaksi tentang Allah atau bersaksi tentang agama? Dua-duanya kena. Kenapa? Pada saat orang itu beriman kepada Allah, beriman kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, maka wajib kemudian hukumnya mereka menjalankan perintah-perintah, di mana perintah dan larangan itu termaktub di dalam dinul Islam. Jadi nggak bisa dipisahkan. Oke. Saya paham. Oke, berarti kami mengatakan bahwa Muhammad satu paket dengan syahadat itu tidak boleh terpisahkan. Berarti kamu ingin menyatakan bahwa utusan yang lain itu berbeda dengan Nabi Muhammad. Loh, kok ada kata berbeda di sini? Karena kamu mengatakan bahwa Muhammad adalah satu paket
ya kan, satu paket dengan Allah nih. Nah, sementara kamu tadi baru mengatakan utusan itu sama, yaitu Rasul atau Nabi. Kalau memang sama, kenapa kamu paketkan hanya Muhammad? Itu loh. Ini argumen sendiri loh yang saya ikutin loh. Sebenarnya kalau Anda itu ngerti apa yang saya urai tadi ya, itu diterangkan pada hari ini aku sempurnakan agamamu untukmu. Dan aku rela, aku ridha, ya, Islam itu sebagai agamamu. Aku mau Islam itu menjadi panduan hidupku. Dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu. Dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu. Artinya, ketika kemudian para nabi datang kepada pengikutnya, kepada kaumnya, dinul Islam itu belum disempurnakan. Tapi sempurna pada masa mereka. Karena mereka melakukan perintah Tuhan berdasarkan kesanggupan pada masanya. Makanya Nabi menubuatkan akan datangnya sosok penolong yang akan menyempurnakan agama itu. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah kuridai Islam sebagai agamamu. Nah itu makanya ketika Anda mengatakan berarti Anda bersaksi kepada agama. Bukan begitu polanya. Ketika kami bersaksi tentang Allah, bersaksi tentang baginda Rasulullah Muhammad SAW, maka kami nggak boleh menjadi pendusta. Kami nggak boleh jadi orang munafik. Mempersaksikan Allah satu-satunya Tuhan, mempersaksikan baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatam nabiyyin, maka kami harus implementasikan persaksian kami itu dengan taat beragama Islam. Kalau dia tidak taat kepada beragama Islam, tapi bersaksi kepada Allah, bersaksi kepada baginda, jatuh-jatuhnya dia kepada orang fasik, orang munafik. Bersaksi, tetapi kesaksiannya itu palsu. Oke, dengarin baik ya. Silakan. Dari tadi saya hanya mengikuti argumen kamu. Kamu mengatakan dari tadi bahwa semua utusan itu sama, yaitu Nabi. Oke? Tetapi kamu di sini tadi bicara tentang munafik. Maka saya justru bertanya, kalau kamu nggak munafik, kenapa ketika sekarang kamu mengatakan bahwa hanya Muhammad yang satu paket dengan Allah? Berarti kamu dong yang munafik dengan ucapanmu yang mengatakan Astagfirullahaladzim, ya Allah. Oke? Saya tidak pernah mengatakan hanya satu paket. Saya katakan pada saat dinul Islam itu disempurnakan, maka yang menjadi khatam nabiyyin, penutup para nabi adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW, bukan Yesus, bukan Isa. Benar ya. Maka mempersaksikan di dalam ajaran yang menjadi penutup ajaran Tuhan, ajaran Allah, maka baginda Rasul Muhammad SAW itu kudu wajib didudukan sebagai junjungan. Sebagai nabi. Saya sudah dapat poinnya. Bukan Nabi Isa, bukan Musa, bukan Abraham, tapi baginda Rasul Muhammad SAW. Ya. Saya dapat poinnya. Kamu mengatakan bahwa Muhammad adalah penutup ajaran terakhir. Oke. Nah, berarti dari tadi kamu nggak paham. Yang kita bicarakan adalah tentang saksi Tuhan. Paham nggak? Makanya saya nggak bertanya tentang saksi agamamu. Saya kan sudah mengatakan samamu tadi. Saya sudah bersahadat baginda Rasul Muhammad SAW. Terus apa yang kamu permasalahkan? Kamu mengatakan bahwa tentang satu paketnya Nabi Muhammad adalah bukti bahwa Muhammad penutup ajaran terakhir. Deal di situ, oke? Yang saya pertanyakan di sini bicara sahadat, bicara saksi, bersaksi kepada Tuhan. Maka saya bertanya, sekarang kalau memang bicara tentang Tuhan, bolehkah Muhammad diganti dengan nama nabi-nabi lain? Nggak boleh. Dari tadi bilang nggak boleh. Kalau ribet nih orang. Iya. Kalau diam dulu, kamu di Juma aja tadi bisa bilang boleh, tetapi ada tetapinya. Makanya kau dengarin lah, ya. Kalau nggak berilmu duduk diam gitu, oke? Makanya kalau idiot, kalau tolol, lu bertanya yang benar. Tadi udah dijelaskan sama Bang Juma. Apakah ketika kita di zaman sekarang, di zaman Rasulullah SAW itu tidak bersahadat kepada Nabi Muhammad itu sah? Tidak sah. Ribet ente itu. Ini siapa ini? Si Goldekon siapa? Dengarin dulu. Iya. Oke, jadi begini Juma, kita kerucutkan tidak aja ya. Tidak bisa diganti, paham nggak? Diam dulu kamu. Berapa kali sih dibilangin saya susah kerucutkan amat. Ya Juma ya, saya kerucutkan ya, karena memang saya nanti dikerucutan juga sama gue. Terlalu susah untuk kalian hadapi ya, diskusi walaupun ringan. Jadi gini, saya kerucutkan dulu. Sekarang pertanyaan saya tolong jawab aja lah. Ya. Saksi atau bersahadat kami itu sebenarnya bicara saksi kepada Tuhan atau agama? Itu aja tolong dijawab. Ini idiot bener lu ini. Ya oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang idiot, yang saya tanya nggak apa-apa. Menjawab.
Idiot bener nih orang ini. Pura-pura ketawa kamu padahal dalam hatimu halal ini, halal ini. Udahlah, kau diam aja, dengerin kami dulu diskusi biar kau berilmu. Kenapa? Ya, biar kau Ngadapin orang berilmu. idiot ya harus Udah begitu. diam aja kau. Gimana sih ente? Gak ada ilmumu kau di grup aja udah nangis kau. Mau nyepam. Nanti Ya, di-kick. jadi, gua di-kick di grup muslim. Enggak apa-apa. Bersaksi Tengok si Juma aja bersaksi ngomong, tentang si Juma Allah aja ngomong gak bahwa dihargain gitu. tidak ada Tuhan Cuma selain pintar, Allah. tapi saudaranya ngomong gak dihargain. Tolol. Itu pengakuan Idiot. iman itu pengakuan Idiot. iman. Pengakuan iman umat Islam mempersaksikan Allah satu-satunya Tuhan yang benar yang berhak disembah dan mempersaksikan baginda Rasul Muhammad SAW sebagai nabi, mengantar umat Islam kemudian untuk menjalankan syariat agamanya. Enggak, gini Itu Juma yang belum perlu terjawab. sahabat Yang saya Hale tanya, pahami. yang saya tanya, bersahadat kami itu bersaksi kepada Tuhan atau atas Ya, agama? gimana? Silakan. Itu dulu. Bedanya apa Ingat ya, bersaksi pada di Tuhan dalam sama Al-Quran, bersaksi atas jangankan agama? kami sebagai umat Islam. Bedanya apa coba? Ya, Bersaksi kepada Tuhan dan bersaksi kepada agama itu bedanya apa? Bedanya gini Pak, kalau kita Ya. berbicara bersaksi kepada Tuhan, berarti sepakat dengan perkataan Juma bahwa semua utusan sama. Gitu loh Pak. Ya, Kalau bicara Tuhan. Tetapi kalau bicara syahadat tentang agama, berarti dia nggak sepakat bahwa semua utusan itu sama. Itu Pak poinnya. Gitu ya loh. berarti kan poinnya begini Pak, kalau Papa hanya Putus-putus, beriman Bang Hale. kepada Allah saja, itu silahkan. ya, tapi tadi itu saya sudah tidak- jawab loh itu. Saya katakan Itu bahwa tidak semua termasuk nabi Papa mengajarkan Islam. Begitu. Gitu loh. Kan Pak, karena orang Mekah juga hanya berimannya kepada Siapa? Allah saja. Ya kan? Iya, Dia menolak makanya saya tanya Rasulullah. tadi Pak. Ya sudah Pak, Makanya jawabannya begitu. Jawabannya Oke, kalau berarti- Papa hanya bersahadat Putus ya jaringan kepada saya. Allah gimana nih? saja, itu Jaringanmu kurasa itu- Juma itu. itu iman Bapak kepada Allah tapi bukan berislam, begitu aja. Saya nggak Oh, tanya jaringan Islamnya saya. Pak. Ini bicara syahadat. Ya ini kan Katanya jawabannya bersaksi. begitu kan. Jawabannya Iya, dari definisi Bapak tadi, iman kepada Allah yaitu bersahadat kepada Allah saja, selesai. Nggak apa-apa. Ya. Iya. Tapi kalau Bapak ingin berislam, syahadaten itu Oke. itu panduannya udah baku, udah Berarti- dari ajaran itu nggak bisa berarti- dilogikakan lagi. Oke, berarti Bapak sepakat bahwa utusan yang lain itu bukan Islam. Kok larinya ke Idiot sana bener. gimana sih? Loh. Larinya begini jangan loh. ke sana. Kan pertanyaan larinya Bapak kan gini. cuma hanya dua kata tadi kan. Bapak Iya, mau bersahadat benar. saja kepada Allah, silahkan. Ah, Lalu kalau Bapak mau bersahadat untuk ikut Islam ya syahadatain, udah selesai. Jangan Oke. dikembangkan logika yang lain dulu. bukan, Pak. Karena berarti Bapak sepakat. Nah, ini kan tadi kalau Bapak pertanyaan Gini udah dulu. dijawab seperti itu. Berarti Sebentar, kalau Pak, Bapak gini. sudah mau bertanya yang kedua, kita buka tema baru. Iya sebentar Kita Pak. buka Gini. tema baru. Yang saya dapatkan poinnya begini loh Pak. Sebentar Pak ya. 1 menit aja gini. Ya tapi Kalau kalau pemahaman bersaksi- Bapak salah bisa ditolak loh. Iya, nggak ada Jadi, masalah. ya Kita kan? kan nggak Ya, ada pemaksaan ya kan? gitu kan diskusi Ya. dengan aja gini. Kalau bersaksi kepada Tuhan, makanya sepakat saya dengan perkataan Juma bahwa semua utusan sama. Tetapi kalau berbicara bersaksi untuk masuk Islam hanya atas nama Nabi Muhammad, berarti Bapak sepakat bahwa Nabi yang lain itu bukan utusan Allah. Tidak ada kata tetapi- itu. Tidak Sebentar ada Pak, kata itu. tetapi kalau Bapak mengklaim semua Ini mah utusan bener itu sama, idiot ini orang. berarti Idiot. berarti Mendingan ganti deh sama Aduh. Bang Ya, Karol. ganti tema saja. Intinya kan tadi koplak. intinya sudah kita intinya kan sudah Jadi- dijawab. Intinya Jadi sudah loh, Pak. dijawab. Kalau artinya apa gini loh, itu Pak, kan kenapa? apa itu kan kemudian menafsirkan dari saya nggak logika menafsirkan Bapak loh, untuk Pak. Bapak Saya paksakan mengikuti- kan. Saya mengikuti argumen saudara Muslim loh Pak. Ya Begini. walaupun Kalau- argumen siapapun kalau dia tidak bakunya umat Islam ya nggak benar Pak. Loh, Itu aja. Jadi Bapak ingin mengatakan Juma nggak benar. Tidak. Loh, Siapa gimana? yang Bapak tanyakan kan standar benarnya menurut Islam, bukan standar benarnya menurut orang kan. Soalnya gini loh Pak, kalau bicara tentang syahadat masuk Islam, ya toh, berarti Enggak, sudah sekarang satu satu-satu paket. pertanyaan Bapak, satu-satu kita jawab sesuai Sudah. dengan baku ajaran agama Islam saja. Iya, ini Pak sudah lanjut ini Pak. Nanti jadi bolak-balik lagi. Sekarang poinnya Ya, aja kita satu aja selesaikan dulu. aja. Bapak mau bersyahadat kepada Allah saja. Gimana Itu kan? Pak?
Bapak kan pertanyaannya dua kan? Bapak bertanya tentang bagaimana kalau hanya bersyahadat kepada Allah saja, kan begitu kan? Tidak. Saya bertanya begini. Kalau bersahadat itu bersaksi bahwa hanya untuk Tuhan, berarti nama Nabi Muhammad boleh diganti dengan nama Nabi lain? Tidak bisa. Tidak bisa. Ya sudah kan selesai. Tidak bisa. Tidak bisa. Berarti Bapak ingin mengatakan di sini jangan dikembangkan lain, Pak. Udah dijawab sudah. Selesai. Enggak, kita diskusi secara logik loh Pak. Enggak boleh dengan Bapak. Kita ganti tema. Enggak sanggup kita ganti tema. Memang koplak ini udah dijawab berapa kali koplak. Iya, haleluya tepat kok. Berarti Bapak akan bertanya kepada topik yang kedua. Oke. Yang mengatai saya goblok. Inilah orang-orang yang nangis-nangis terus di grup WA ya, belum tahu. Jadi mereka ini atau mau membahas yang ini atau mau membahas yang ini yang perkataan goblok ini dibahas bisa juga. Pak Putra, diskusi kan enggak apa-apa. Sebentar, sebentar. Ini nyambung dengan pertanyaan kamu ini. Sekarang gini, setiap para nabi diutus itu pasti dia bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan dirinya utusan Allah. Coba saya nanya, Yohanes 17:3 itu boleh nggak diganti Ibrahim? Enggak, dia bersaksi, utusan itu bersaksi atas nama siapa? Ya, makanya coba Yohanes 17 itu boleh nggak diganti Ibrahim? Dengarin dulu, utusan itu bersaksi. Enggak, semua para nabi itu sama gini loh. Aku nanya, inilah hidup yang kekal bahwa mereka memang sama, utusan boleh nggak diganti gitu? Berarti kalau sama, berarti kamu sepakat dong nama Nabi Muhammad bisa digantikan di poin yang kedua. Nggak usah diganti. Gila haleluya. Nggak usah diganti dengan Muhammad Rasulullah. Berarti kita mengimani nabi-nabi sebelumnya. Nggak usah diganti. Dengan kita beriman kepada Nabi Muhammad, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka diperintahkan la nufarriqu baina ahadin minhum. Kami tidak membeda-bedakan semua para nabi. Ya sudah, berarti boleh dong diganti. Oke, berarti boleh ketika Yesus mengenalkan dirinya berarti utusan, boleh diganti tidak diakui, boleh. Bilang nggak boleh. Boleh diganti ya. Ya makanya aku nanya dulu. Ketika Yesus mengaku dirinya utusan, boleh nggak tidak iman? Boleh diganti kata siapa ya, Citata ya? Boleh diganti nama Nabi Muhammad. Bisa diganti dengan Nabi lain. Dengerin dulu, makanya biar nyambung. Boleh nggak di zamannya Yesus tidak diakui Yesus sebagai utusan? Boleh. Sekarang kan kita bicara saksi tentang Tuhan. Ya makanya kamu tidak mau ditanya iman kamu. Boleh nggak Yohanes 17 diganti Ibrahim? Kita bicara gini loh, kalau tentang kami ya, dengar ya, kasih saya waktu. Kalau kamu bertanya tentang saksi kepada Kristen, kami sudah clear mengakui Yesus itu Tuhan. Gimana? Dalilnya gimana kamu? Lebih ribet. Kalau bicara tentang Nabi Muhammad itu lebih ribet. Oke. Nah, makanya sekarang saya pertanyakan. Sekarang kita itu selaku muslim bersaksi atas nama untuk Tuhan atau agama. Itu belum terjawab sampai detik ini loh. Kalau orang mau masuk Islam harus 2 syahadat itu. Karena syahadat itu Rasulullah yang diutus. Berarti la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau di zamannya Isa Rasulullah gitu. Berarti kamu ingin menonjolkan di sini Allah setara dengan Muhammad gitu. Apakah Yohanes 17 itu setara? Atau Yesus atau saya bertanya tentang ya udah dijawab aja. Dijawab aja tidak setara. Udah selesai kan? Sekarang ini haleluya. Ketika Musa diutus mengaku utusan, apakah setara dengan Allah Musa itu? Aduh. Dengarin dulu. Jawab dulu itu. Dengarin dulu. Anda tanya dulu. Kamu itu udah mau ditanya. Belum terjawab. Aku nanya, ketika Musa mengaku utusannya Allah dan Allah Tuhan semesta alam, apakah Musa itu menyetarakan dengan Allah? Musa tidak pernah mengadakan suatu klaim bersaksi. Ini kan masalah syahadat. Kamu paham nggak sih topik yang dibawakan? Makanya syahadat di situ zamannya Musa itu diakui sebagai apa dia? Oke, berarti maksud kamu setiap zaman Tuhan berubah gitu? Iya, bukan berbeda Tuhannya, syahadatnya. Bagaimana? Coba. Di zamannya Yesus itu Yesus mengaku apa? Saya nanya ke kamu. Jadi kata si Tata ini setiap zaman Tuhan itu berbeda. Loh, kata lo. Tuhan berbeda. Di mana saya mengatakan itu? Gimana? Saya mengatakan semua para nabi di zamannya mengakui dirinya utusan. Lain waktu kita sambung jemaku. Ya. Sana keluar. Ya. Begonya itu luar biasa, idiotnya. Nggak, dia mengatakan Nabi Muhammad katanya setara dengan Allah Subhanahu wa taala.
Padahal tiap hari, satu hari itu didengungkan 5 kali itu azan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, udah tahu kita itu. Nabi Muhammad utusan. Mau disamain ya, dasar koplak. Iya, ya, jadi memang haleluya itu kayak begitu modelnya gitu. Dia ingin memisahkan umat Islam dengan syahadatain. Tapi tidak bisa juga kemudian semudah itu beliau itu memperdaya kita gitu, karena kita paham tentang kaidah Islam, kita paham Al-Quran, sementara dia hanyalah orang terjemah yang kemudian jangankan Al-Quran, kitabnya aja dia nggak tahu. Ya, terima kasih teman-teman sudah meluruskan beliau. Mudah-mudahan beliau sedikit ada rada-rada tidak sakit lagi gitu ya. Ya, sembuhlah sekian persen dari penyakitnya selama ini gitu. Ya Bang Dewa. Ya, saya mendoakan terus nih ke Bang Zuma ya. Ya, mudah-mudahan ilmu Bang Zuma itu ditambah Allah terus nih. Berkahannya juga. Ya, tiap hari berguru sama saya, Pak. Tiap hari Bang Zuma berguru sama saya, alhamdulillah. Ya. Ada yang capek, tapi saya tuh menghormati sebenarnya dengerin aja. Sebenarnya yang perlu dihati-hati itu memang betul kata Bang Zuma tadi, oten-oten ini adalah translate. Yang kedua, dia perkata, pertanyaannya itu perkata, sehingga kalau kita mau memahamkan ini loh maksud ayat itu, dia nggak bolak-balik saja di kata itu ya, seperti An-Naml 147 yang Tuhan Allah kurung Mekah. Nah, dia berargumen bahwa Rasulullah itu Tuhannya itu Tuhan Mekah saja, tapi dijelaskan tafsirnya bahwa maksudnya Tuhan Mekah itu adalah karena pada waktu itu Rasulullah ada di Mekah dan Allah menegaskan kepada orang Quraisy, ya tidak paham juga. Itu ya. Iya, betul Bang, betul. Izin bertanya. Ya, silakan Bang Kerol. Banyak teman-teman kita di sini, silakan. Ada yang mau dipertanyakan? Iya, kali lalu kan saya berangkat dari Al-Maidah 8. Janganlah karena kebencianmu atas satu kaum maka menghalangi untuk tidak adil. Iya. Nah, waktu itu saya membaca, waktu itu saya memperlebar atau memperluas makna kaum. Tapi ternyata sudah diluruskan, dipersempit. Nah, dan kemudian ada dalam diskusi lain mengangkat soal keadilan dalam yang jelaskan soal titik tolak di situ sebenarnya juga adil lah, kata adil, keadilan. Nah, saya berkaitan dengan adil ini saya menemukan An-Nahl 90. Sesungguhnya Allah menyuruh tadi tergeser tadi gara-gara ada yang ada yang chat, jadi tergeser chat saya. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Yang ingin saya tanyakan ini tentang perbuatan keji ini. Ini kan yang saya lihat, yang saya saksikan dewasa ini, perbuatan keji masih tetap berlanjut. Ya, dan tidak terbatas pada satu kaum, satu golongan, satu makhluk gitu. Ya, silakan teman-teman Muslim, ada yang ingin memberikan jawaban, silakan. Itu kalau keji di situ zina di dalam tafsirannya. Sedangkan sesungguhnya Allah menyuruh kalian berlaku adil. Nah, di situ bertauhid. Itu atau berlaku adil dengan sesungguhnya dan berbuat kebaikan. Atau apa kebaikan di situ? Menunaikan fardu-fardu atau hendaknya kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya, berarti ihsan. Anta budallah ka'annaka tarahu wa illam yakun tarahu fa innahu yara. Jadi Al-Qur'an itu per kalimat ada maksudnya. Yang dimaksud adil di situ apa, keji apa gitu. Ada penjelasannya gitu. Kalau keji di situ itu dicontohkan zina. Jangan berbuat keji. Makanya di sini
sebagai bertanda bahwa mereka harus terlebih dahulu. Dan Allah melarang dari perbuatan keji, yakni zina dan kemungkaran menurut hukum syariat. Gitu doang. Terus pertanyaannya apa? Masalah orang dengan ayat itu melakukan, ya berarti dia melanggar perintahnya, larangannya Allah gitu aja. Walaupun ada ayatnya. Tapi kenapa kok zaman sekarang banyak orang yang melakukan itu? Yaitu urusannya orang pribadi. Berarti dia melanggar perintahnya Allah, larangannya Allah. Melakukan larangannya Allah gitu. Ya, silakan Bang Kerol, ada lagi? Iya, sudah cukup jelas karena memang tadi Cak Tahta soal zina ya, soal keji itu zina lebih lebih menegaskan tentang makna kekejian di ayat ini. Jadi ya berarti kalau tindakan spesifik ini zina itu memang spesifik zina, tapi contohnya saja kan ini zina. Bukan hanya zina ya, tapi ini sekedar contoh tentang keji ya. Ya sebenarnya itu cuma dicontohkan salah satunya. Makanya dalam Islam itu termasuk pembunuhan gitu. Iya gitu. Tapi di tafsir itu dijelaskan enggak semua. Kalau semuanya, coba dosa itu yang paling besar pertama syirik. Lalu dosa-dosa besar yang lain. Lalu definisi dosa besar apa dalam Islam? Yaitu dosa yang Allah jelaskan berserta hukumannya. Misalnya zina, wazani wazaniyatu fajlidu kulla mi'atin, ya, atau orang pezina laki-laki atau perempuan maka dirajam. Kalau muson, kalau ghairu muson maka dicambuk 100 kali. Berarti Allah menjelaskan dosanya zina berserta hukumannya. Terus orang yang mencuri, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Berarti orang mencuri kan dipotong. Berarti mencuri itu dosa besar karena Allah menjelaskan dosanya berserta hukumannya. Minum homer gitu. Nah, di sini dicontohkan cuma zinanya yang diambil. Bukan berarti yang lain ikut semua. Dosa-dosa besar yang lain itu gitu. Iya, ada lagi sahabat. Di sini kita ada tamu ya, ada teman Kristen tadi yang lain ya, selain daripada Haleluya. Ada ini saudara Lukas dan juga Malikil Amalak apa Anamlik. Silakan teman-teman kalau ada yang ingin ditambahkan. Lagi bahasa apa ini, Bro? Bahasa hadis palsu, bahasa hadis palsu. Oh, gitu ya. Biasanya bawa hadis palsu. Bawa hadis. Iya Bang, benar bawa hadis palsu mereka kadang. Atau hadis Syiah. Ini tensinya kok langsung naik ya. Lanjut Bro, lanjut. Ketawa. Tetapi ya di sini Dewa menambahkan kepada semua rekan yang ada di sini. Ini Dewa baca satu hadis ini yang menjelaskan dosa paling keji itu di sini dijelaskan hamar, minum minuman keras. Karena yang namanya minum minuman keras itu disebut dengan umul jaroim, induknya dari segala kejahatan. Karena terlalu banyak ya orang ketika orang itu melakukan minum minuman keras sampai hilang akalnya, dia bisa melakukan apa saja. Ini dijelaskan dari hadis seperti itu, ya kan? Selepas dari itu mungkin Dewa minta penjelasan dari Bang Tata sama Bang Juma aja itu. Silakan. Itu ada sebuah cerita itu, ada seorang ulama, dia digoda oleh setan. Kamu melakukan dosa saja. Apa? Disuruh milih, zina, homer, membunuh. Dia memilih yang kecil menurut dia. Ya, yaitu memilih minum homer. Ternyata karena dia mabuk, ya dia berzina juga membunuh gitu. Berarti awal apa ya? Hadis itu nyambung ke situ. Akar dari segala kemaksiatan. Padahal dia milih satu homer dengan dia mabuk, maka tiga-tiganya dia lakukan. Berarti sumber dari segala dosa gitu. Maksudnya gitu. Oh gitu ya. Baik. Memang itu ceritanya lengkapnya bilang seperti itu. Di antara memilih itu
dia memilih mana yang harus dia pilih gitu kan. Di antara minum minuman keras, membunuh seorang anak kecil, sama memperkosa. Karena dia sendiri takut dengan hukuman. Memperkosa itu hukumannya hukuman rajam. Membunuh itu menghilangkan nyawa, itu hukumannya hukuman mati juga. Apalagi yang dibunuh ini adalah anak kecil. Akhirnya dia mengambil hamar dan dia minum minuman keras. Setelah dia minum minuman keras, hilang kesadarannya, dia melihat perempuan itu seperti istrinya. Akhirnya diprosotinlah celana perempuan itu, dipaksa, diperkosa. Setelah diperkosa, karena ada saksi yang melihat anak kecil itu pun dibunuh sama dia. Jadi satu yang namanya melakukan kejahatan, akhirnya kejahatan semua dia lakukan. Makanya induk dari segala kejahatan, betul yang diterangkan sama dalam hadis itu adalah minum minuman keras. Ummul Jaroim, induknya dari segala kejahatan. Ya mungkin itu kali ya penambahan dari Dewa. Iya, makasih. Ilmunya sangat luar biasa memang ini. Tentang apa yang kemudian menjadi sumber kemaksiatan itu, salah satunya adalah minum minuman haram. Tapi ada juga yang biasanya melakukan prosesi ibadah dilengkapi dengan alkohol. Bang Dewa tuh biasa tuh dia Iya, buka benar, puasa benar, dengan benar. alkohol. Kalau Dewa nggak pernah. Iya Bang Dewa. Biasanya kalau udah di masjid Dewa Sahur ngambil sendal pakai baru. alkohol. Selalu ngambil sendal baru kalau Dewa sih, nggak pernah minum keras. Kalau sendal baru ya. Selamat sore, Bapak-bapak. Selamat sore. Sore Bang. Kabar. Sore. Bang. Iya. Ini saya channelnya tertarik Bang. Bang. Iya betul. Ini channel MMCI. Yeah. Ini Bang, ini apa? Foto profilnya kok Dewan Musyawarah Tuhan. Maksudnya gimana itu Bang? Tertarik saya. Bahas itu. Iya. Langsung tahu Dewan lah itu. Musyawarah. Biasanya kan yang bermusyawarah itu Dewan Rakyat gitu. Ini kok Tuhan. Iya. Ternyata Tuhan bermusyawarah juga ya. Iya. Ya gitulah. Kira-kira itu ada ayatnya di situ Bang, bisa dibaca. Yeremia 23 nomor 18 ya. Saya justru tadi pingin ini sebetulnya, karena kan saya jarang nanya kalau masuk ke Zoom Muslim ya. Dari dulu Bang Zul tahu lah masuk di JCC juga saya jarang nanya gitu kan. Iya. Karena memang nggak tahu apa yang mau ditanya gitu. Tapi gini, saya boleh sekali-sekali nanya nggak kira-kira sama teman-teman nih? Silakan Bang. Iya, ada yang selalu mengganggu pikiran saya sebetulnya, karena saya tidak ketemu literaturnya gitu. Iya. Nah, kalau saya mau tanya takut salah gitu kan. Tapi lebih baik saya tanyakan supaya barangkali siapa tahu ada yang bisa menjelaskan. Yang menarik itu begini Bang Zul, mengenai ayahanda Rasulullah ini. Ayahanda Rasulullah ini namanya kalau tidak salah Abdullah ya. Abdullah bin Abdul Muttalib. Ibundanya itu Siti Aminah. Betul Aminah itu ya Bang Wahab. Zul ya. Binti Wahab, betul. Binti Wahab, Siti Aminah binti Wahab. Nah, ya kalau di dalam Islam, bukan Islam lah. Kalau dalam gramatika Arab itu kata Abdullah itu artinya kan hamba Allah ya. Iya. Nah, itu yang mau saya tanyakan justru. Karena itu bertahun-tahun mengganggu pikiran saya gitu. Berarti kata Allah ini sudah ada sebelum Quran ada. Karena kata Allah itu diperkenalkan oleh Rasulullah melalui ayat-ayat di dalam Al-Quran. Nah, itu yang saya mau tanya Bang. Mungkin Bang Zul bisa memberikan pencerahan ini supaya saya menambah literasi saya juga gitu. Ya, mungkin teman-teman yang lain sebelum ke saya mungkin. Dinda Saya Guru Ndaya. Iya, silakan. Oke. Jadi nama Allah itu sudah dikenalkan itu oleh Nabi Ibrahim ketika beliau diutus oleh Allah untuk meninggikan Ka'bah. Wa id yarfa'u Ibrahim
Ya, jadi Allah mengutus Nabi Ibrahim untuk meninggikan bangunan Ka'bah. Lalu di situ juga ada anaknya, namanya Ismail. Lalu nama Allah itu dikenalkan. Lalu diteruskan oleh putranya Ismail. Diteruskan Bani Jurhum. Diteruskan lagi oleh Bani Huza'ah. Nah, waktu Bani Huza'ah inilah ada penyesatan. Dia datang ke negeri di Syam. Di sana banyak menyembah berhala. Lalu ditanya oleh Bani Huza'ah ini, Amr bin Lu'ay namanya, kenapa kamu berdoa kepada berhala? Iya, setiap kami berdoa dikabulkan. Akhirnya tertarik, dibawa ke Arab. Lalu patung-patung itu ditaruh di Ka'bah. Diikutin karena dia orang pengaruh. Lalu mereka menyembah berhala itu. Bahkan orang yang kaya bangun membuat berhala yang besar. Lata Uzza Manat gitu tuh. Yang paling besar berarti paling hebat dewanya. Tapi mereka tahu Tuhan yang benar itu ya Allah. Maka kalau ditanya wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ar wa sakhara samsa wal qamar la yaqulana Allah. Ketika ditanya oleh mereka kan menyembah berhala. Tapi ketika ditanya siapakah yang pencipta langit dan bumi, mereka jawab Allah. Makanya sebelum Rasulullah diutus, ya mereka tahu Tuhan itu yang benar itu Allah. Dari mana mereka tahu Tuhan pencipta langit dan bumi itu Allah? Dari Nabi Ibrahim turun temurun. Kok menyembah berhala? Karena menurut mereka anak Allah, anaknya Allah. Gitu. Makanya ayahnya Rasulullah, Abdullah, hambanya Allah. Siapa Allah itu? Tuhan pencipta langit dan bumi. Semua orang Arab saat itu tahu. Sebelum Nabi Muhammad diutus pun tahu. Nama Tuhan itu pencipta itu adalah Allah. Gitu. Silakan Guru Ndajuma. Iya, baik. Jadi seperti yang diterangkan oleh Dinda Tahta ya terkait dengan penamaan. Jadi kemudian orang-orang pra-Islam itu khususnya di Arab, mereka memahami bahwa kekuatan di luar dari kehidupan mereka sebagai manusia, kekuatan yang kemudian menjadi kekuatan gaib di luar yang mereka ketahui, itu mereka sebut dengan kekuatan Allah. Artinya ada esensi di luar daripada kehidupan makhluk yang menempati dimensi berbeda yang mereka sebut dengan sebutan Allah. Artinya bahwa dari sejak zaman Abraham, ya kalau kita menitik dari histori ya, bagaimana kemudian orang Irak, orang Syria, orang Turki, ya di dalam menjabarkan kemudian konsep iman mereka sebelum Islam itu ada, mereka sudah mengenal kata Eloah, mereka mengenal kata El, mereka menyeru dengan panggilan-panggilan yang sama, Elah, Elaha, atau Alaha. Nah, ini adalah merupakan suatu titipan ilahi kepada mereka. Kenapa saya katakan titipan ilahi? Karena Abraham bersama dengan keturunannya itu memiliki 3 bahasa yang serumpun. Ya, bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, bahasa Arab. Itu adalah bahasa serumpun yang berasal daripada Abraham, di mana Al-Quran menerangkan dan bahkan Bible juga menerangkan bahwa dari Abraham lah kemudian alam semesta ini orang-orang akan diberkati gitu. Nah, oleh karena itulah kemudian pencipta langit dan bumi menyatakan diri kepada Abraham dan keturunannya kemudian mengetahui tentang itu, mengetahui tentang adanya kekuatan di luar daripada kehidupan makhluk yang mereka sebut dengan kekuatan Tuhan. Nah, inilah yang kemudian karena mereka tidak memiliki kitab suci di dalam kehidupan orang yang bangsa Arab pada kala itu ya pra-Islam, mereka tahu kekuatan kemudian di luar daripada kekuatan mereka sebagai makhluk. Nah, itulah yang mereka sebut dengan Allah. Nah, itu juga dikenal oleh orang-orang yang bertutur bahasa daripada bahasa serumpun yang saya maksud. Ya, jadi kata Allah ini itu nyata di dalam kehidupan kita bagi orang-orang yang belajar ya. Itu mengetahui bahwa kata Allah dalam bahasa-bahasa rumpun seperti saya maksud, bahkan bahasa yang lebih tua ya, seperti bahasa Aram yang saya katakan tadi, itu mereka menemukan kata Allah dalam tulisan Ela, dalam tulisan Elaha atau Alaha. Nah, inilah yang kemudian saya katakan bahwa ketika dikatakan ayat daripada baginda Rasulullah Muhammad SAW itu mengatasnamakan hamba Allah, maka itu artinya merujuk kepada Allah yang menyatakan diri kepada Abraham. Karena mereka ini masih kental dengan paham-paham yang kemudian diajarkan oleh Adam alaihissalam melalui anaknya Ismail dan keturunan. Sekira begitu.
Oh iya. Berarti kata Allah ini diperkenalkan oleh Nabi Ibrahim ya ke anak cucunya Ishak dan Ismail, begitu kurang lebih ya Bang Zul ya. Iya. Tapi saya kritik sedikit mengenai bahasa Aram, karena bahasa Aram itu baru ada di abad 500 setelah pembuangan di Babel. Jadi bahasa Aramaik itu bahasa yang dipakai setelah dari Babel. Cuman begini Bang Zul, yang jadi pertanyaan saya itu artinya bahasa Arab ini sudah lebih tua sebetulnya. Sebelum baginda Rasulullah ada, bahasa Arab ini sudah ada berarti ya? Iya. Oh oke. Jadi saya paham sekarang. Nabi Ibrahim memperkenalkan kata Allah ini, kemudian kata Allah ini pula yang dikutip oleh Ishak ya melalui keturunannya Yakub dan bangsa Israel keseluruhan orang Yahudi, bahwa itulah yang mereka pakai sebagai kata ganti Elohim gitu. Kurang lebih begitu kali Bang Zul, atau gimana? Ya, itu yang kami pahami ya, karena kami mengetahui bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW itu menerima wahyu, menerima ilham dari pencipta langit dan bumi tanpa melalui proses belajar. Ya. Dalam arti kata bahwa Rasulullah tidak melakukan penyelidikan terhadap nama pencipta. Gitu. Sekonyong-konyong kemudian artinya ya. Artinya begini, artinya ayahanda sendiri yang mengajarkan ke baginda Rasul bahwa Allah Tuhan yang disembah itu adalah Allah gitu ya. Kurang lebih begitu. Itu kita tidak temukan adanya literasi yang menerangkan bahwa bapak daripada baginda Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW kata Allah. Oh iya. Karena kita ketahui ya bahwa beliau lahir dalam keadaan yatim. Ayahanda sudah tidak ada gitu ya. Iya, betul. Iya. Ya, artinya bukan ayahanda berarti yang mengajar. Kalau seperti Ibrahim tadi, dia pasti Ibrahim lah yang mengajarkan kata Allah itu kepada Ismail dan Ishak, sudah pasti kan. Lalu Ishak dan Ismail pun mengajarkan ke keturunan mereka gitu, sama seperti rumpunnya Ismail kemudian mengajarkan ke keturunannya, kan begitu ya, kurang lebih ya, Bang Zul ya. Nah ini yang menarik, saya berarti bahasa Arab itu sebetulnya jauh lebih tua daripada perkiraan, karena saya berpikir bahasa Arab itu justru baru ada setelah baginda Rasul menjadi nabi, kemudian bahasa itu diperkenalkan melalui Al-Quran gitu. Karena kan banyaklah literasi yang mengatakan bahwa bahasa Arab yang dipakai di dalam Quran itu bahasa yang indah gitu. Artinya banyak kosakata yang dipakai seperti puisi begitu kan. Jadi makanya yang saya tahu juga bahasa Arab itu ada 3 bagian kalau tidak salah ya, Al-Fushah, Al-Qadimah, apa satu lagi saya lupa itu, tidak terlalu paham sih. Nah, yang menarik saya itu gini Bang Zul, karena akhir-akhir ini saya lihat banyak juga yang menentang pemakaian kata Allah di dalam Alkitab gitu. Jadi saya berpikir sebetulnya apa ininya gitu, apa sebabnya perlakuan seperti itu, bahwa jangan pakai kata Allah di dalam Alkitab. Padahal tadi kan seperti yang Ustaz Tata jelaskan itu dari Nabi Ibrahim kan menjelaskan ke anak-anaknya, lalu anak-anaknya menjelaskan ke cucu-cucunya gitu kan. Kemudian kata itu juga yang dipakai oleh anak keturunan Ishak gitu, Yakub, Ismail dan Yakub, ya disebut dengan Israel, Yahudi sekarang itu kan, bahwa itulah yang mereka titip sebagai Elohim. Padahal sebetulnya kata Allah itu sudah ada lebih lama ya gitu ya Bang Zul. Iya. Oke, siap. Ya itu aja Bang Zul, karena saya resah juga dengan banyaknya narasi-narasi yang bilang wah itu harus diganti itu kata Allah di dalam Alkitab gitu, karena itu proper name bagi Allah, Tuhannya Muslim gitu kan. Saya sih sebetulnya setuju itu, karena kita tentu tidak mau melakukan khilul hasyam terhadap Tuhan sembahan umat lain gitu kan. Sama seperti dalam Quran juga kan tidak boleh mengolok-olok Tuhannya orang lain gitu. Saya setuju itu sebetulnya. Tapi itu saya ingin tahu sebetulnya akar kata Allah itu dari mana, karena ayahanda Rasulullah sendiri Abdullah itu namanya sudah pakai
kata Allah di belakangnya. Itu yang saya tanya-tanya, saya bingung gitu. Tidak banyak yang bisa menjelaskan. Saya cari literasi juga nggak ketemu. Tapi setidak-tidaknya ini sudah memberikan saya pencerahan dari Ustadz Tahta sama Bang Zulkifli. Memang luar biasa. Terima kasih banyak atas pencerahan sore ini. Mungkin lain waktu bisalah kita berdiskusi lain. Barangkali ada hal-hal yang saya nggak mengerti, saya bisa datang ke sini gitu, Bang Zul. Oke, baik. Iya. Saya tambahkan sebelumnya, Bang Kas. Jadi gini, saya orang yang, boleh saya katakan, saya orang pertama yang menentang ketika orang Kristen menyebut Tuhan mereka dan sebutan Allah. Dan itu banyak Anda akan temukan di konten-konten channel saya yang memproklamirkan pelarangan itu. Pasti sahabat saya terheran. Kok bisa kayak begitu? Saya nggak tahu itu, Mas. Masalahnya saya jarang nonton ini sih, jarang nonton YouTube, paling nonton itu yang ya pengajaran, kalau nggak hiburan gitu. Saya malah nggak nonton channelnya Bang Zul. Malah saya nggak, ini baru tahu saya kalau MMCI ini ternyata channelnya Bang Zulkifli Abbas ya. Iya. Jadi mungkin sahabat saya akan terheran, loh kok bisa kayak begitu? Bukankah nama Tuhan itu katanya sebelum Rasulullah Muhammad SAW nama Tuhan itu sudah diperkenalkan dengan sebutan Allah, ya kan gitu ya. Nah, itu tidak dipersalahkan kemudian. Yang dipersalahkan kemudian adalah ketika menempatkan nama Allah itu pada bukan tempatnya. Itu yang saya kira saya tidak perlu panjang lebar di situ. Jadi ketika nama suci itu dinobatkan kepada oknum yang tidak seharusnya untuk mendapatkan nama itu, maka itulah yang saya katakan salah. Nah, itu masih mending daripada seorang Romo Aldo. Ya, kalau saya tidak salah ingat, saya pernah berdialog sama enak lah kita sebut nama kan, orangnya nggak ada di sini gitu. Janganlah, nanti gibah jadinya. Nanti tambah dosa saya sore-sore nih, Bang Zul. Oke, baik. Masya Allah. Terima kasih, sahabatku. Terima kasih. Saya pada prinsipnya hanya memberikan edukasi aja sebenarnya, bukan kepada muatan menggibahnya itu, tapi terkait dengan edukasi yang kemudian Romo Aldo pun memproklamirkan hal yang sama dengan saya. Saya kira begitu, Bang. Makasih. Siap. Makasih Bang Zul, makasih Ustadz Tahta, terima kasih yang lain-lainnya, terima kasih. Mungkin besok-besok saya rajin-rajin nongkrong di sini nih kalau diterima gitu. Silakan aja, Bang, silakan. Saya pamit nih Bang Zul ya sama teman-teman ya. Makasih Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Oke, Adina Tahta, ada yang ingin ditambahkan sebelum kita tutup? Ya, itu banyak yang resen itu, Gurunda. Selamat sore Bang Zul. Boleh bertanya? Sore ya, selamat sore kawan-kawan semuanya. Tadi dibahas masalah Nabi Ibrahim dengan Abraham. Karena mohon maaf nih ya, saya di dalam Alkitab itu perjanjian lama itu tidak ada tulisan Nabi Ibrahim, yang ada Abraham. Oke. Yang perlu saya pertanyakan Bang Zul, apakah Nabi Ibrahim ini sama dengan Abraham? Itu aja dulu. Ya, sama. Kalau dasar ini, sebentar. Kalau dasar ini yang kemudian Anda jadikan sebagai pertanyaan karena tidak ada di dalam Bible nama Abraham, Anda pun harus mengakui bahwa sesungguhnya di dalam Ibrani, bahasa Ibrani itu juga tidak ada kata Musa. Ya, kita ada kata Daud. Kita ke Abraham aja dulu. Kalau sama, berarti kan sosoknya kan sama nih, seperti Bang Zul. Bang Zul ini kan sosoknya udah kita tahu mungkin lahirnya di mana, tanggal lahirnya di mana. Pasti kan yang namanya Bang Zul kan banyak, betul nggak Bang Zul kan? Jadi untuk menyederhanakan, untuk mengidentifikasi apakah Abraham dan Ibrahim ini sama, lah. Boleh nggak kita tahu orang tua bapaknya Abraham ini? Nabi Ibrahim ini siapa? Kalau Abraham kan udah jelas, dia dikatakan di Alkitab bahwa orang tuanya namanya bapaknya Terah. Nah, kalau Nabi Ibrahim ini siapa, Bang Zul? Ada tertulis nggak di Al-Quran? Kami umat Islam itu mengenal dengan sebutan Azar. Ajar ya. Oke. Yeah. Berarti beda orang tuanya namanya ya? Jadi gini. Kalau kita lihat
dalam segi bahasa, ya, hadits dari yang pernah kami pelajari, yang kemudian terkait dengan apa yang ditafsirkan daripada Ibnu Katsir, itu menuliskan bahwa ayah dari Nabi Ibrahim itu bernama Tarik, ibunya bernama Shani. Nah, namun ini bukan menjadi pokok daripada apa yang kemudian menjadi akidah di dalam ajaran agama Islam. Kalau yang dipersyaratkan kemudian di dalam Al-Quran, ya memang Azar sebagai ayah dari Nabi Ibrahim. Nah, akan tetapi yang disebut dalam Al-Quran maupun hadits, ya, apa yang kemudian menjadi tafsir daripada Ibnu Katsir ini terkait dengan penamaan Tarik, salah satunya itu dianggap sebagai bapak, ada yang mengatakan bahwa salah satu dari kedua ini adalah paman yang juga dipanggil bapak oleh Nabi Ibrahim. Nah, kalau kemudian Anda mengatakan bahwa orang tua daripada Nabi Abraham adalah Tarik atau Terah, nah ini kesamaannya jelas di situ. Terah kami menyebutnya Tarik. Adapun Azar ini adalah bapak dalam panggilan, ini adalah paman yang dipanggil bapak oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya sebagai kristolog, ya, sebagai kristolog Muslim, saya hanya merasa bahwa tidak pantaslah kemudian kitab terjemah digunakan untuk menilai memberikan penilaian terhadap Al-Quranul Karim. Ya, kitab terjemah itu kan setiap saat bisa direvisi, bisa berubah. Itu nggak pantas kemudian dijadikan acuan penilaian terhadap Al-Quran. Yang benar adalah Al-Quranul Karim yang harus menjadi acuan untuk menilai kitab terjemah. Saya kira begitu, sahabat saya. Mungkin ada tambahan dari Dinda Tahta, silakan. Iya, kalau kita baca tafsir kan kalau dalam Islam itu mungkin ada julukan kan gitu, lakob namanya. Iya. Tapi kalau makanya dalam tafsir itu dijelaskan. Bahkan kalau kita gabung dengan hadis, itu ya Tarik. Makanya kan nasabnya Nabi Muhammad itu Muhammad bin Abdullah sampai ke Adnan, terus apa itu? Kedar, Ismail, Ibrahim, Tarikh, Nahur bin Asrok bin Argu bin Falik gitu ya. Itu sampai ke Nabi Adam. Iya, betul. Nah, Islam itu punya silsilah itu. Sehingga ajar di situ ya Tarikh itu maksudnya gitu. Seperti yang dijelaskan oleh Guru Ndajuma tadi. Gitu. Oke. Boleh nambah lagi, Bang Jud? Silakan. Ya. Jadi karena ini kan Nabi Ibrahim ini kan dan Abraham ini kan hampir sama lah sejarahnya ini kan sangat penting sekali ya, karena inilah permulaan dari bangsa Israel. Yang perlu saya pertanyakan, apakah Nabi Ibrahim ini tinggal di Mekah apa tinggalnya di Israel? Yang kami tahu bahwa Nabi Ibrahim itu pernah ke Mekah bersama dengan anaknya. Silakan Dinda Tahta. Iya, jadi gini Bang ya, apa yang diceritakan dalam Al-Quran, Ibrahim ya Abraham itu, Salomo ya Sulaiman itu sama. Rasulan qad qasasnahum alaik min qabl wa rasulan lam naqsusum alaik. Jadi rasul-rasul itu kami ceritakan kepadamu Muhammad. Ada yang kami tidak ceritakan. Jumlahnya 8.000, yang 4.000 di Israel. Jadi ketika Al-Quran menceritakan nabi-nabi terdahulu, misalnya Ibrahim dalam Islam, ya Abraham itu sudah. Makanya ketika dia diutus, wa'id yarfa'u Ibrahim. Dulu ada perdebatan antara Yahudi dengan Nabi Muhammad. Muhammad, kok bisa kamu itu pindah kiblat? Kan kiblat pertama itu di Israel. Oh salah. Inna awala baiti wudi'a linnas bi Bakkah. Kiblat yang pertama itu ya Ka'bah. Karena Ka'bah dibangun oleh Ibrahim. Lebih dulu mana Ibrahim dengan Israel? Terus, loh, mana buktinya? Yaitu wa'id yarfa'u Ibrahim ketika kami mengutus Ibrahim ya ke Mekah untuk meninggikan Ka'bah. Terus kamu kok bisa keturunannya? Gimana ceritanya? Yaitu ini askantu min dzurriyyati
Bigoiri itu ya, bahwa Ibrahim meletakkan atau putranya di sana, yaitu Ismail. Maka di situ kalau di mana tempatnya Ibrahim, bukan di Mekah. Dia itu datang ke Makkah itu cuma diutus untuk meninggikan Ka'bah itu. Nah, kalau putranya memang Ismail tinggal di Mekah, di Ka'bah itu. Ya, sampai ke turun temurun Bani Jurhum, Huza'ah sampai ke Rasulullah. Gitu. Silakan. Oke, baik. Jadi karena gini, kalau kami kan dari perjanjian baru, yang kami imani kan juga perjanjian lama, karena di dalam ini kan ada dua perbedaan yang saya tahu nih, di mana Abraham itu kan Tuhan menyuruh mempersembahkan Ishak. Nah, tapi dari pihak teman-teman seberang, saudara-saudara kita mengklaim katanya yang dipersembahkan itu kan Ismail. Jadi dalam pemikiran saya ini kan nggak mungkinlah Tuhan menyuruh mempersembahkan dua-duanya. Jadi kalau saya ini pernah ada teman katanya Ismail itu dibawa oleh Nabi Ibrahim ke Mekah untuk dipersembahkan. Tapi kalau dalam Alkitab perjanjian lama yang dipersembahkan itu kan Ishak di Gunung Moria. Nah, bisa nggak dijelaskan Bang Jul? Ya, saya sebentar sedikit. Intinya gini, kita pakai langsung poinnya saja. Anak tunggal siapa? Kenapa Israel gitu itu memakai Ishak? Ya mungkin karena mereka tidak mau mengakui Ismail. Tapi yang jelas anak tunggal yang dikorbankan. Tunggal itu berarti anak yang nomor berapa? Gitu aja. Silakan Gurunda. Ya, jadi kalau kita berbicara mengenai pertanyaan ini diarahkan ke Al-Quran, jelas prosesi pengorbanan itu, kurban itu terjadi sebelum ada Ishak. Jadi dalam Al-Quran. Nah, bagaimana dengan Bible? Itu sederhana untuk kita mengetahui itu. Jadi ketika kemudian Ismail dan ibunya diusir, beliau kemudian mengembara di sekitar gurun Barsheba. Itu tertulis dalam Kejadian 21 nomor 14. Lalu kemudian ketika Abraham diceritakan kemudian ternyata dia pun tinggal di Barsheba. Artinya di dalam Kejadian 22 nomor 19 Abraham itu tinggal di Barsheba. Kejadian 21 nomor 14 Ismail dan ibunya juga tinggal di gurun Barsheba. Lalu di mana Ishak dan juga Sarah? Ternyata Ishak dan Sarah itu tinggalnya di Hebron. Itu tertuang di dalam Kejadian 23 nomor 2. Nah, kalau Sarah dan juga Ishak menjadi anak yang dikasihi, menjadi anak yang kemudian menjadi iman dari teman-teman Kristen bahwa anak perjanjian itu adalah Ishak, maka otomatis si Nabi Ibrahim atau Abraham akan tinggal bersama dengan Ishak. Tapi faktanya ketika di dalam Kejadian 23 nomor 2 si Sarah meninggal, Abraham datang sebagai orang asing yang ingin membeli tanah untuk memakamkan istrinya. Dan Kejadian 22 nomor 19 menceritakan Abrahamnya justru tinggal di Barsheba. Dan Kejadian 21 nomor 14, Sarah dan juga Ismail ternyata tinggalnya di Barsheba. Berarti Abraham dan Hagar bersama Ismail tinggalnya di Barsheba. Berarti Hebron sebagai tempat daripada ibunya Ishak dan juga Ishak, di sanalah mereka berdua menetap. Berarti siapa anak tunggal yang kemudian menjadi anak yang menjadi panutan daripada perintah? Ambillah anakmu yang tunggal. Oke, sebentar Pak Jul, biar jangan berlebar. Ini tadi Bang Jul bilang bahwa Hagar sama Ismail itu tinggal di Berseba, begitu ya Bang Jul ya? Iya. Nah, tadi kan apa yang dikatakan Bang Tata katanya tinggalnya di Mekah. Apakah Berseba adanya di Mekah? Adinda Tahta mengatakan Abraham itu tidak kemudian menetap di Mekah. Tapi dia pernah datang kemudian di Mekah bersama dengan anaknya.
Makanya dikatakan dalam Kejadian 21 nomor 21 bahwa Hagar dan Ismail akhirnya tinggal di Gurun Paran. Gurun Paran ini di mana? Ya, mohon maaf nih Bang Jul, kalau bisa jangan diambil dari perjanjian lama. Maksud kita bertanya ke Bang Jul kan berdasarkan. Kalau Al-Quran, sahabat, Al-Quran itu sudah final. Oh, gitu, yang ya? mendirikan awal mula rumah ibadah itu adalah Ibrahim. Dan itu di mana? Di Mekah. Al-Quran yang menceritakan itu. Inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Siapa pendirinya? Ibrahim. Terjadi di mana itu? Di Mekah, di Bakkah. Dan kata Bakkah juga ada di dalam perjanjian lama. Nah, kenapa kemudian saya merujuk kepada perjanjian lama? Karena yang paling dekat menceritakan kemudian tulisan-tulisan yang paling dekat menceritakan tentang Abraham itu adalah di kitabnya Bani Israel. Tapi kalau wahyu yang menerangkan kemudian tentang Ibrahim itu adanya di Al-Quran. Oke, sedikit saya potong Bang Jul ya. Jadi kalau saya lihat di geografi itu Bang Jul, jarak antara Mekah dan Hebron itu sekitar 1.500 km. Iya. Jaraknya itu ya. Tapi ya saya nggak saya berpikir wah jauh sekali ya antara Hebron sama ke Mekah itu ya. Itu kan antara melewati satu negara namanya Jordan itu ya. Jadi itu kan pegunungan semua gurun-gurun itu. Cuma ya waktu sejarahnya itu kan waktu Abraham mengusir Hagar, yang saya tahu kan Hagar ini kan pergi ke Gurun Paran dengan Ismail. Jadi saya kalau menurut pemikiran saya, logika saya, menurut saya pasti dia akan kembali ke Mesir karena dia orang Mesir. Terus yang saya ini kok bisa dia pergi ke ini ya, ke Mekah, apalagi yang ada ceritanya yang masalah air jam-jam itu, bisa nggak dijelaskan Bang Jul? Ya mungkin Adinda Tahta silakan. Iya, jadi memang secara akal kayak tidak mungkin gitu karena terlalu jauh. Tapi fakta, ayat, dalil dan tanda-tandanya ada. Makanya ketika Hagar itu mencari air, dia pergi ke puncak yang kiri, yang kanan, baina Safa wal Marwah. Akhirnya Allah mengutus malaikat untuk apa? Air itu sumber. Akhirnya ketika dia kembali ke anaknya, oh ini ada air. Padahal malaikat yang Makanya air jam-jam itu sudah. Gitu. Terus Safa wal Marwah haji itu, kenapa ada Safa wal Marwah? Karena saat itu Hagar itu pergi ke Safa dan menemukan air. Ke Marwah juga gitu, bukit-bukit itu. Nah, sejarah itu kan ada sampai sekarang itu. Bahkan dibuat supaya dikenang, haji-haji itu rata-rata ada kaitannya dengan kisahnya Nabi Ibrahim waktu ke Mekah itu, Hagar dengan Ismail itu. Dan sampai sekarang itu berlaku itu gitu ya. Ada jam-jam, ada kurban, yaitu menyembelih domba itu. Semuanya rata-rata haji itu berkaitan dengan kisah itu gitu. Gitu Bang, silakan. Boleh saya masuk Ustadz Tahta? Ya, silakan. Baik. Jadi luar biasa penjelasan Ustadz, saya di mute. Luar biasa penjelasan Ustadz Tahta dan Ustadz Zuma, penjelasannya lengkap dengan data, luar biasa. Selamat ya Ustadz Tahta dan Zuma. Tetapi ada beberapa catatan untuk saya sampaikan. Pemirsa, Abraham dan Ibrahim, apakah ini orang yang sama? Ya. Jadi data harus diambil dari berbagai pihak, bukan hanya dari saya saja. Abraham itu adalah orang Ibrani, kawin dengan Sarah yang orang Ibrani. Ya. Kemudian Hagar itu adalah orang Mesir, bukan orang Arab. Ya. Hagar tidak pernah ke Arab, Ismail tidak pernah ke Arab, karena memang mereka tidak ada urusannya dengan Arab. Kemudian sulit memastikan apakah Abraham dan Ibrahim itu satu, sama. Baik, saya share screen boleh ya? Saya coba hadirkan data. Menurut Taurat, siapakah Abraham itu? Ternyata Abraham itu adalah keturunan dari Terah yang memperanakan Abraham, Nahor, Haran dan Haram, dan memperanakan Lot.
Tetapi menurut Allah Subhanahu wa taala, siapakah bapaknya Ibrahim? Saya bisa baca Arabnya atau tidak bisa, Ustaz? Ya. Anda nggak bisa baca Arab. Nggak usah, nanti tambah rusak, nanti saya Anda bahasa Latin. Wa iskala Ibrahim. Mulai lagi saya nggak. Aduh. Jangan Allah Pak. Gimana? Nggak usah kotori mulutmu, nggak usah kotori mulutmu dengan bahasa yang kau nggak tahu ya. Baik, saya mengerti Ustaz. Bagus, sopan kamu ngomong, tapi tiba-tiba kau masuk. Baik, mohon maaf Ustaz ya. Kalau bisa bahasa Ibrani, baca bahasa Ibraninya yang tadi. Pemirsa, mohon maaf, Ustaz Tahta mulai kepanasan ini ya. Bukan kepanasan, kasihan kamu. Kasihan, iya. Salah-salahnya itu ketahuan. Boleh, saya lanjut ya Ustaz ya. Saya lanjut ya Ustaz ya. Dan ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, pantaskah engkau menjadikan berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Jadi orangnya berbeda. Ibrahim itu bukan Abraham. Karena Abraham itu adalah anak Terah. Ibrahim itu adalah anak Azar. Kita tidak tahu siapa ini. Dan semua data yang saya sampaikan itu semua itu hanya versi Anda. Dan tidak ada dasar. Oke, udah saya belum selesai, Ustaz. Oke, coba kamu baca. Kok menghujat saya enggak gini ini ada Oreo baru. Iya, dengerin aja. Dengerin dulu. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar atattakhidu asnaman aliha. Coba kita baca dengan tafsirannya. Dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, julukan dan nama aslinya adalah Tarikh. Udah. Baca tafsir Jalalain itu. Iya, sebentar. Kita saja, tapi saya jangan di framing dong penista bagaimana kira-kira apa saya penista begini? Bagaimana Ustadz? Iya, silakan aja. Pokoknya kamu bertanya ke Guru Ndajuma, nanti kami jawab. Saya akan banyak belajar dari kalian. Tapi saya mau tanya dulu, dengan menghadirkan data ini apakah saya penista? Ya, enggak lah. Kan ada guru. Anda tidak menista, Anda tidak menista, tetapi Anda menghinakan diri Anda gitu loh. Oh enggak. Apakah saya pemerkosa, pencuri? Anda tidak ada yang menuduh Anda itu pemerkosa, pencuri. Anda, saya katakan, Anda hanya memalukan diri Anda sendiri gitu loh. Kenapa harus malu, Ustaz? Ya malulah karena kamu itu membaca sesuatu tidak sesuai dengan kaidahnya. Kenapa nggak saya kaidah? Coba dengarkan, pemirsa. Saya seorang non Muslim membacakan ayat ini. Silakan Anda bacakan coba. Wa iskala Ibrahim li abihi Azar. Salah bacamu. Tuyul salah kamu. Jangan jadi tertawaan kamu tuyul. Jadi tertawaan kamu. Masa wa iskala Ibrahim. Jadi kau mau hilangkan tanda kasrah dari situ. Tanda matnya kau hilangkan gitu. Ngerti enggak kamu tanda baca? Petros pekok. Bikin malu aja, nggak ada yang nuduh kau pemerkosa. Cuman saya kasihan kamu ditertawakan. Oh baca kok Ibrahim, mana ada tulisan kayak begitu. Kamu nggak ngerti tanda baca kok. Sok-sokan, baca aja terjemah lo, kita mau cuman terjemah kok. Aneh. Apa kamu pikir dengan kamu baca kayak begitu kami sudah takjub. Kami mau muntah, ngerti nggak? Justru kasihan Gurunda. Kasihan, iya. Aneh, kamu kembali ke TK. Tidak iya kalau mau belajar membaca. Tuh di masjid-masjid tuh anak TPA usia 3 tahun. Ikut di situ. Baru kau membaca. Membaca yang kayak begitu belepotan kayak orang kena stroke. Aneh. Kalau kau membaca sosokan mau tampil, baca bahasa Ibrani. Bahasa Yunani baru hebat. Wah, bahasa Quran orang gila. Udah lanjut. Kamu mau diluruskan apanya, Petro? Apa lagi? Kamu ingin menilai Al-Quran dengan kitab terjemahmu gitu? Kamu ingin menilai Al-Quran dengan kitab terjemah yang setiap saat direvisi gitu? Aneh. Udah lanjut. Petro.
Dan nangis dia. Masa gitu kayak begitu bacanya? Aduh, diketawain sama anak Islam usia 3 tahun. Ibrahim. Apa ada tulisannya Ibrahim? Aduh, tuyul. Yetro masih ada? Bukan Ibrahim itu tulisannya. Apalagi nih? Mau ngapain lagi dia? Bolak-balik. Bolak-balik. Nah, apalagi yang mau aku baca situ? Nah, tuh. Nah, coba. Apa ini? Silakan. Silakan, Petro. Jangan dimute tadi, dimute. Jangan main. Ya udah, silakan. Nah, silakan. Jadi salah satu bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala juga menghargai ilmu terjemahan dalam surat memang betul, makanya diminta kamu baca terjemahan aja gitu. Dalam surat Maryam 30, qala inni abdalillahi ataniya. Allahu akbar. Mana ada bacanya di situ ataniya? Mana bacanya di situ ataniya? Mana? Enggak usah baca Al-Qur'an, terjemahan aja. Kamu ditertawakan sama anak TK Islam. Enggak ada bacanya di situ ataniya, enggak ada. Alkitab mana ada Alkitab di situ? Mana ada nabiyan di situ? Allah Subhanahu wa taala menerjemahkan karena Isa itu orang Ibrani tidak pernah berbahasa Arab. Mengapa tiba-tiba tulisannya berbahasa Arab? Karena Allah Subhanahu wa taala menerjemahkan. Kamu tidak punya kitab asli ucapan Isa yang dalam bahasa Ibrani. Silahkan giliranmu. Kamu kalau sudah disiapin terjemah, kamu nggak usah kotori mulutmu yang membuat kamu ditertawakan, Petro. Ya. Apa ini didengar penonton. Lihat. Masa kamu baca tulisannya Atani. Zuma yang mengaku ustaz, tapi mulutnya penuh dengan sampah. Dari tadi saya katakan kepadamu, Petro. Abdulillahi atniya. Abdulillah mana? Udah. Kamu saya kick lama-lama ya. Biasa ya, kamu mempertontonkan ditertawakan umat Islam. Kamu sudah tua, usiamu sudah di atas 50 tahun. Kamu baca kitabnya orang dengan cara-cara yang salah gitu loh. Tidak dengan kaidah yang benar. Moral dan etika orang yang mengaku ustadz seperti kamu yang tidak punya etika membaca kitab sucinya orang dengan sembarangan, wahai pemakan babi. Kamu yang tidak punya etika. Kamu yang tidak punya etika membaca kitab sucinya orang dengan seenak perut kamu. Istighfar. Ya kan? Kamu yang tidak punya etika. Kamu baca kitab suci saya bisa. Saya tidak bisa baca kitab sucimu itu bahasa Indonesia, tuyul. Enggak. Ini kamu membacakan kitab suci saya, kamu menistakan dengan caramu membaca kayak begitu. Mind framing nista. Kamu menistakan kitab suciku dengan caramu membaca kayak begitu. Kalau kamu itu anak TK, bukan penghujat Islam, membaca kitab suci saya itu bisa dimaklumi. Lah kamu penista. Kamu membaca dengan gayamu kayak begitu, itu menghinakan Al-Qur'an namanya. Pemirsa. Inilah Ustaz cuma jangan lawan dia Ustaz. Yang lain saja. Saya diundang masuk grupnya. Saya diundang ke Zoom-nya, tapi saya dibully. Saya diundang loh. Kamu diundang bukan untuk menghinakan Al-Quran, setan. Kamu diundang untuk membahas tentang apa yang kamu tidak ketahui. Bukan kau disuruh untuk membaca kitab suci kami. Ngerti? Kalau kau bacanya itu bagus, benar, kami senang. Kamu membaca sudah kayak begitu, dasar monyet. Ya. Membaca kitab sucinya orang asal sembarangan saja. Itu penghinaan itu penistaan itu, Petro. Kamu sekolah tinggi-tinggi, otakmu gak berfungsi kau. Hargai kami yang punya kitab suci.
Dasar biadab kau, pemakan babi, setan kau. Hargai kami ini, kami ini saudaramu. Udah. Taruh di backstage, udah. Udah. Taruh di backstage aja, udah. Suci kami dong. Kamu nggak dianggap sebagai orang benar dengan kayak begitu. Kebenaran apa pula yang kau ajarkan ke sini? Coba contohi teman-teman Kristen yang lain. Mereka nggak perlu baca original text karena mereka nggak paham, mereka nggak punya ilmu di situ. Di sini ada Carol. Ketika dia menunjukkan An-Nahl ayat 90, dia cukup memberikan terjemah. Kami yang meluruskan, kami yang memberikan masukan. Lah kamu udah kayak begitu, belum lagi anehnya di grup WA kamu bawa-bawa pelintiran-pelintiran terhadap Quran. Ya. Saya paling marah sama orang-orang yang sok tahu kayak si Petro ini. Teman-teman Kristen lain itu saya sayang, saya kasih. Tapi yang ini nih, suka kali melintir lidahnya membaca kitab suci. Kau jangan samakan perlakuan kamu terhadap kitabmu dengan kami umat Islam. Bedakan itu. Wujud daripada kecintaan manusia terhadap kitab suci, yang pertama dia menjaga kesucian kitab sucinya. Wujud kecintaan seseorang terhadap artis yang dia cintai, dia menghafalkan lantunan lagu-lagunya, liriknya dia hafalkan, kata-katanya dia hafalkan. Begitulah kami mencintai Al-Quran. Kami hafalkan kitab suci kami jaga bahasanya. Datang kau sembarangan membaca, ya, aneh kau. S2 katanya, ngaku S2 sama saya. Ilmu kayak begini. Jangan kayak begitulah sahabatku. Ya Petro, ya saya katakan samamu. Jangan pernah kau baca kitab suciku dengan pelintir, dengan caramu kayak begitu. Sudah diingatkan. Kamu kalau mau menjadi murid saya untuk membaca Quran, saya sediakan waktu. Kita belajar dari Iqra, ada makhraj huruf, ada ilmu tajwid. Ya, yang perlu kamu pelajari untuk membaca Quran. Jangan kau seenaknya membaca kitab suci, memberikan pengetahuan ke sesamamu Kristen yang awam, bahwa kita orang Kristen bisa kok membaca kitabnya orang Islam sembrono. Nggak boleh kayak begitulah kawan. Ya, kami juga tidak pernah membaca sembrono kitab kalian dalam bahasa Indonesia yang kami coba untuk uraikan dalam bahasa Yunani atau bahasa Ibrani. Nggak ada kami punya pelintir. Nggak pernah kami asal-asal baca gitu loh. Lain cerita kalau saya belajar bahasa Ibrani, saya belajar untuk kemudian menuturkan berdasarkan nikutnya. Ada yang salah, ada yang keliru, itu wajar. Lah kamu udah berapa kali, udah bertahun-tahun saya ingatkan. Jangan pernah membaca Al-Quran kalau belum memenuhi syarat untuk membacanya, apalagi mengkritisin. Kalau membaca dalam kaidah Anda ingin belajar, silakan, saya senang. Saya rangkul Anda. Tapi kalau Anda membaca, tujuannya kemudian untuk menghujat Al-Quran dan salah cara membacanya, Anda berhadapan dengan saya. Gak boleh kayak begitu, Petro. Ya, jangan kau perlihatkan cerminan bahwa agamamu tidak mampu membuat kau menjadi orang yang baik. Sampai-sampai membaca kitabnya saudaramu sendiri pun harus dengan kayak begitu. Susah payah kau melilit lidah. Tapi originalnya tidak seperti itu. Mahrajnya tidak kayak begitu. Mat-matnya tidak kayak begitu. Itu kau menistakan kitab suci kami gitu loh. Jangan kau ulangi itu lagi ya. Petro ya, kalau kamu mau jadi tuan rumah di sini, ku kasih emailnya ini MMCI. Tapi dengan cara-cara yang baik lah. Jangan dengan cara kayak begitu. Saya kira begitu teman-teman. Saya minta maaf. Memang saya Zulkifli Mabas paling marah kalau kitab suci saya dinistakan. Paling tidak suka kalau Allah Nabi saya itu dihinakan. Mohon maaf. Anda boleh meludahi wajah saya. Itu tidak apa-apa buat saya. Tapi kalau agama saya, kitab suci saya, Nabi dan Tuhan saya Anda nistakan, mohon maaf. Ya. Tolong dipahami itu. Demikian. Silakan yang lain. Dinda izin menyambung tentang hadis tadi. Tadi ya, kan tentang pilihan ada 3 kekejian: membunuh, minum khamar, minum alkohol dan apa yang satu. Kemudian dianggap paling rendah dosanya ya, paling kecil katanya minum alkohol, minuman ya. Ternyata itu sumber dosa yang lainnya, kekejian lainnya. Dampaknya biasanya luar biasa itu, Bang. Saya jadi ingat kata-kata mutiara dari Isaac Bashevis Singer. As long as bahasa Indonesianya saja. Jadi selama kamu masih
mengucurkan darah selagi masih ada pertumpahan darah, dan selagi kamu menikmati hasil kekejaman dan kekerasan, selagi tidak bakal ada perdamaian dunia. Selagi bukan selagi ya, maaf. Tidak bakal ada perdamaian dunia, dan apa yang satunya yang di tengah-tengah, maaf, saya sedikit lupa jadinya. Dalam bahasa Inggris yang saya tahu yang di bagian 2 ini bahasa Inggrisnya saya hafal benar. Killing and justice, atau killing and justice cannot dwell together. Selagi kamu saat kamu menipu yang lain, serentak pula kau menipu dirimu sendiri. Nah, jadi ini yang saya lihat, meskipun tidak tegas pilihan atau mana kekejian yang kecil ya, tetapi di situ tersirat ada satu kekejian yang bisa juga mendasari kekejian lain atau mendasari ketidakdamaian ya. Jadi slaughter, saya jadi ingat yang tadi. Slaughter and peace cannot dwell together. Ya, itu. Ya memang dari hadis tadi tidak mungkin tidak terlalu dekat ya maknanya atau bunyinya. Tetapi dari hadis tadi saya jadi ingat dengan kata-kata Mutiara Basevis Ishak Singer tadi. Begitu, monggo dilanjutkan yang lain. Dinda Tahta silakan, Dek. Iya, kalau hadis itu intinya hikmahnya itu jangan pernah meremehkan dosa. Karena seorang abid itu ahli ibadah. Dia diberi dosa pilihan, secara akal dia kan milih yang rendah. Maksudnya paling rendah, coba zina dirajam, berarti mati kan. Membunuh dibunuh, mati. Sedangkan minum khamr cuma dicambuk. Otomatis menurut dia ya dicambuk ini paling ringan. Itu masuk akal. Tapi ternyata jangan diremehkan dosa itu gitu. Ternyata karena dia memilih yang khamr, dengan khamr itu malah dia lakukan semua tiga-tiganya. Bukan berarti hadis itu tetap mabuk mengalahkan zina, enggak gitu. Tetap posisinya zina dengan membunuh itu nomor atas. Tapi hikmahnya hadis itu jangan meremehkan dosa. Sehingga abid itu memilih yang paling kecil karena memang secara hukuman, coba kita membunuh dibunuh, kita zina dirajam. Tapi kalau cuma minum kan dicambuk 80 kali. Akhirnya dia cambuk aja gitu. Ternyata dia dengan memilih cambuk, memilih khamr, dari itulah dia tidak sadar akhirnya melakukan tiga-tiganya itu gitu ya. Itu kata-kata hikmahnya di situ, jangan meremehkan dosa. Makanya dalam ilmu ulama itu, jangan kamu melihat besar dan kecilnya dosa, tapi kepada siapa engkau berdosa. Walaupun mencuri ayam ya kepada Allah, mencuri mobil ya kepada Allah. Saya diberi bunga, dibawa kemana-mana dibawa saya. Tahu cuma bunga, dibawa terus. Jangan kamu melihat dari siapa ini, dari Luna Maya ini kan gitu. Jadi melihat yang memberi gitu, jangan melihat dosanya. Dari Luna Maya ternyata ya. Tambah sedikit boleh nggak Ustadz? Aku Ustadz. Iya. Silakan Dek, silakan. 84. Ya, aku jadi dapat hikmah ya. Perkara dosa besar, dosa kecil. Kita tahu kalau di iman Kristen itu nggak ada dosa besar, dosa kecil. Jadi pembunuh, pemerkosa anak sama dengan pencuri permen di minimarket itu tetap sama-sama hukumnya itu mati, maut. Menurut perspektif kekristenan. Nah, kalau kita berpikir itu kan tidak ada keadilan Tuhan di situ. Tapi kalau dalam Islam kita mengenal dosa besar, dosa kecil. Walaupun dosa kecil itu seperti Ustaz Tahta bilang tidak bisa disepelekan. Contoh, kenapa berdusta itu kayaknya tuh simple banget ya dikerjain, kayak bercanda berdusta. Tapi itu yang tidak ada pada diri Rasulullah. Rasulullah itu tidak pernah berdusta walaupun saat bercanda. Nah, kenapa? Sebenarnya kan simple ya, bohong kecil-kecil aja kok gitu kan. Tapi ternyata impact-nya sangat luar biasa. Bagaimana mungkin seseorang yang sudah terbiatnya berdusta, jahat, tiba-tiba dia mengaku dapat ilham dari Tuhan, lalu merubah segala sesuatu hukum-hukum Tuhan. Nah, ini kenapa pendusta, ular beludak yang lidahnya bercabang ini adalah ciri-ciri kalau menurut Yesus ya.
itu ciri-ciri nabi palsu. Dari buahnya kamu akan tahu bahwa orang ini penyesat atau tidak. Nah, yang lucunya, yang menjadi pertanyaan aku sampai saat ini, kenapa dalam iman Kristen ketika Yesus sudah wanti-wanti, kalian itu tidak akan bisa cara melihat dia palsu atau penyesat itu tidak mungkin buah buruk menghasilkan buah manis. Pohon buruk menghasilkan buah manis, begitupun sebaliknya. Tapi anehnya teman-teman kita Kristen justru mempercayakan segala sesuatu doktrin kekristenan di tangan Paulus yang dia adalah seorang mantan penjahat dan mohon maaf, mantan Farisi yang adalah itu aliran sekte sesat di dalam imannya Kristen. Imannya Yahudi atau di zaman Yesus gitu. Jadi dosa-dosa kecil ini seolah disepelekan gitu. Yesus turun untuk mengampuni orang yang berdosa, bukan untuk orang baik. Ini apa ya, maksud aku tuh nabrak-nabrak gitu loh. Nabrak-nabrak secara logika, nabrak secara moral, dan nabrak secara fakta yang disampaikan Yesus dalam Bible. Jadi menurut aku luar biasa Islam, dosa kecil aja tuh nggak boleh disepelekan, apalagi dosa besar. Itu aja dari aku, terima kasih. Aku lanjut kuliah lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, silakan teman-teman yang lain, ada yang mau menambahkan sebelum kita tutup ya. Ini udah berapa jam, Dek? Kita tutup aja kali ya. Iya. Bang Juma, Gurunda. Iya. Juma. Iya, silakan. Assalamualaikum, Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya agak merespon dikit masalah Petro tadi. Saya nyimak di awal. Setiap pembahasan yang sifatnya ilmu, saya diam karena saya tidak berilmu. Tapi kalau sudah membahas masalah katakan penghinaan, terus terang hati saya greget. Sama mungkin saya darahnya sama Bang Juma merah. Cuma di sini saya tidak ada kompeten. Maka dari itu saya berdoa seperti Bapak tadi doakan Bang Juma, mudah-mudahan Bang Juma sehat selalu, kan dilindungi Maha Kuasa, kan bisa memberikan ilmu pada kita-kita yang ada di sini. Saya juga banyak dapat ilmu dari Bang Juma. YouTube-nya saya tonton tiap hari. Alhamdulillah saya dapat ilmu. Alhamdulillah sekali Bang. Itu aja Bang Juma yang dari saya untuk Bang Juma. Iya, makasih Bang. Makasih Bang, makasih. Oke, sahabat-sahabat sekalian, saya kira tanya Karol Bang, udah puas belum jawabannya? Tanya Karol, Bang Karol. Iya, gimana di sahabat Karol? Boleh. Sampai di sini cukup. Terima kasih. Cukup gitu. Tambahan dari saya Bang Karol ya. Kita jangan pernah menyepelekan yang namanya dosa-dosa kecil, maksiat-maksiat kecil. Jangan pernah kita sepelekan. Kenapa? Karena Allah menyembunyikan yang namanya ajabnya. Jangan Bang Karol. Kita juga jangan pernah menyepelekan yang namanya pahala-pahala kecil, ya kan? Amalan-amalan kecil. Kenapa? Karena Allah menyembunyikan yang namanya ridhonya. Jadi jangan anggap enteng dengan apapun juga. Islam itu jelas semuanya. Ada konsekuensi yang harus ada sebab, ada akibat. Itu sudah pasti. Seperti itu aja mungkin dari Dewa. Ya, saya nyambung sedikit, Guru Unda minta izin sedikit biar nyambung ya. Jadi gini, dalam Islam itu jangan menyepelekan dosa. Karena di setiap dosa ada murka. Murkanya Allah itu bukan ada di dosa besar saja. Semua dosa. Sama dengan gini. Saya mencuri uangnya Gurunda Juma 10 juta. Marah Gurunda ini. Tapi ketika dia tahu bahwa saya mencuri. Aduh. Akhirnya dimaafkan. Masuk penjara saya. Terus saya mencuri uangnya Dewa. 100.000. Karena Dewa itu kalah saingan cewek sama saya. Marah dia. Di penjara saya itu. Ya, padahal yang besar dimaafkan. Tapi kecil kok malah masuk penjara saya. Kepada Allah juga gitu. Walaupun kita melakukan dosa besar, kalau Allah memaafkan, tidak bisa apa-apa kita. Walaupun dosa kecil, kalau Allah murka, ya kena fatal itu. Nah seperti itu ternyata dosa itu. Jadi kita umat Islam jangan pernah menyepelekan dosa, mau kecil mau besar, hati-hati. Ada murka di situ. Gitu. Silakan ditutup aja, Gurunda. Tapi gini loh Bang, kalau kita dosa sama Allah, kita itu mudah loh. Allah itu lautan maaf. Tapi kalau kita dosa sama sesama, nah ini yang bikin repot ini. Tentu kita harus minta maaf kepada orang itu. Kalau dosa sama Allah, kita mau melakukan 1000 keburukan sekalipun, tetapi ditutup dengan satu kebaikan, insya Allah akan mengampuni dosa kita. Itu sifat Allah. Beda hanya dengan sifat manusia. 1000 melakukan kebaikan, kalau terakhirnya endingnya melakukan satu keburukan, itu keburukan itu yang akan diingat. Cuma ini
kita kan banyak dosa kepada manusia, ya kan? Ini bingung juga ini nih, dosa sama manusia, Bang. Kalau melorotin celananya orang, dosa apa enggak? Ngeri ini udah kalau dosa sama manusia. Dosa sama Allah mah mudah, gampang. Allah memaafkan. Tapi dosa kalau sama manusia, nah ini yang repot. Dan kita ya, kita umat muslim, kita masuk ke surga aja harapan kita tipis tuh. Harapan kita tipis. Setipis kondom. Lebih tipis malah daripada Fiesta. Waduh, kemana-mana udah dewa rusak nanti ini. Tutup aja Gurunda. Tapi ini nyata loh. Udah, ini nyata. Cepat ditutup Gurunda, rusak. Oke, baik sahabat-sahabat. Ya, terima kasih sudah menyertai kita pada dialog sore hari ini. Tadi di awal kita telah menjamu saudara Haleluya terkait apa yang dia pertanyakan tentang syahadatain. Alhamdulillah di tengah-tengah kita hadir beberapa narasumber yang tentu kita tidak meragukan keilmuannya. Tadi juga ada saudara siapa tuh, Bayu atau Yudi ya, yang di tengah-tengah kita itu kemudian memberikan pencerahan terhadap syahadatain. Saya pun tadi ingin mengucapkan salam kenal sama beliau karena selama ini saya belum kenal, ataukah dia menggunakan nama lain atau memang dia pendatang baru di channel kita ini. Saya ucapkan terima kasih kepada beliau. Kiranya di waktu kesempatan lain kita bisa berjumpa kembali. Kemudian Dinda Tahta, ada Dinda Dewa juga yang memberikan ini, dan ditutup oleh adik kesayangan saya Uni Rifa dan saudara Carol bersama dengan sang penghujat si Petro, ya. Kita sudah mengurai apa yang menjadi tema atau bahasan kita pada sore hari ini. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan adapun ketika tadi saya kesal, ya itu manusiawi ya. Itu manusiawi, itu lahir secara spontan, itu dari dalam, bukan dibuat-buat. Dan kepada netizen yang ada di channel-channel yang berafiliasi dengan MMCI, terima kasih ya telah menyiarkan apa yang menjadi materi kita. Hanya saja saya berpesan kepada sahabat-sahabat sekalian, mohon kiranya tanpa mengurangi rasa hormat saya, supaya kalau mengambil channel konten itu tolong jangan disertakan foto atau dampak daripada wajah Zulkifli Mabes. Saya bukannya takut atau saya bukannya segan gitu ya untuk memperkenalkan diri saya ke halayak banyak. Tidak sama sekali. Hanya saya tidak ingin terkenal saja. Saya tidak ingin orang bilang kamu sombong. Bukan sombong. Saya tidak mau dikenal banyak orang gitu. Akan mengganggu aktivitas saya nanti. Nantinya. Ini saja sudah saya merasa terganggu gitu. Saya harus menjaga sikap saya, dalam arti kata harus menutup wajah saya dengan baik-baik supaya tidak mengganggu perjalanan dan membuat keadaan orang yang lagi ngumpul itu berubah. Saya tidak mau itu gitu. Ada saatnya nanti sahabat-sahabat Anda akan bosan, seperti apa sih Tahta itu, seperti apa sih Dinda Kores itu, seperti apa sih Dewa itu. Ada saatnya bosan nanti. Tapi jangan untuk saat sekarang. Ya. Jangan saat sekarang. Ada saatnya nanti Anda akan bosan melihat saya dan juga teman-teman yang lain. Saya hanya mengatakan bahwa kami tidak ingin terkenal, cukup suara kami aja. Kenapa? Metode yang saya gunakan di dalam belajar dari sejak saya SD, SMP, SMA memang unik daripada yang lain. Dan ini saya selalu menyandarkan kepada teman-teman yang mendengarkan. Dulu ketika saya ingin ujian nasional, ya, sesuatu yang terjadi pada diri saya itu adalah saya lebih senang mendengarkan orang yang membaca. Karena besok pada saat saya ujian di dalam kelas, itu lebih masuk ke dalam ingatan saya apa yang saya dengarkan daripada apa yang saya lihat. Itu yang terjadi pada diri saya. Makanya saya lebih senang mendengarkan daripada melihat yang berbicara. Itu kekurangan saya gitu. Makanya ya saya mengatakan bahwa ketika saya kemudian dipojokkan teman-teman di kampus atau dimanapun, kok bisa meteor gitu loh. Saya katakan bahwa bukankah para nabi, bukankah para utusan juga tidak melihat Allah. Namun mereka mendengarkan dari penyampaian Jibril, dari penyampaian malaikat.
dan mendengarkan itu lebih masuk ke dalam hati daripada melihat. Karena kalau kita melihat, itu cenderung akal kita hanya habis menguliti apa yang kita lihat. Oh, hidungnya besar, lubang hidungnya besar, badannya kekar, kulitnya hitam, rambutnya keriting, dan seterusnya. Akhirnya yang ingin disampaikan itu nggak masuk. Tapi kalau cukup mendengarkan suara saya yakin sekali Anda tidak perlu buka mata, tinggal siapkan kopi, pejamkan mata, pasang kuping baik-baik, ilmunya masuk. Gitu. Dibandingkan saya buka kamera, perlihatkan gigi yang panjang, hidung saya yang pesek, mata saya yang bola, nanti habisnya menggibah. Oh, ternyata begitu modelnya si Suma. Makanya hindari dulu itu pasang foto gitu. Bukannya saya larang. Tapi marilah kita saling mendudukkan perkara itu pada perkara yang diputuskan secara bersama, kan gitu ya. Nah, jadi teman-teman, saya minta maaf kalau misalnya ada yang sudah terlanjur menggunakan foto profil saya atau teman-teman yang lain yang tidak menginginkan, kan bisa dihapus, tinggal klik aja diganti gitu. Yang tadinya Suma, fotonya siapa gitu, ganti aja di situ gambar apa gitu yang Anda suka. Ya mungkin gambar siapa orang paling ganteng di Indonesia lah gitu. Dewa. Ya foto apa? Pasang aja foto Dewa, jangan saya. Ya, nggak gitu, mau, ya kan? Dewa juga nggak mau dikenal bang, sama aja. Berapa banyak orang yang ngejar Dewa bang kemarin bang? Dari mulai itu kan lagi utang. kredit panci, polisi, sampai debt collector, ngejar-ngejar Dewa. Nggak mau Dewa, nggak mau terkenal. Iya. Dan saya pastikan kalau kita sudah banyak yang tahu, kita akan lama-lama kita akan meninggalkan dunia debat kayak begini. Kenapa? Karena kita disibukkan dengan kehidupan nyata. Nah, itu saya tidak ingin meninggalkan netizen terlalu cepat. Pinginnya saya itu kita lama sampai muncul kemudian Catahta junior, dewa-dewa junior, itu yang kita inginkan. Karena itulah kemudian sahabat-sahabat, dengan hormat tanpa mengurangi penghargaan dan rasa hormat saya kepada antum semua, teman-teman yang punya channel, saya katakan gini, MMCI terbuka untuk siapapun. Silakan kita menyebarkan apapun yang ada di dalam channel MMCI, ya, Yayasan MMCI, dalam hal ini Zoom MMCI. Selama itu ada kebaikan, kebenaran, silakan di-share. Mau Kristen, mau Islam, silakan, tafadhal, terbuka. Tapi satu syarat, ya tolong privasi saya itu dijaga gitu ya. Kalau teman-teman yang lain yang menjaga privasi juga mau, ya silakan aja. Atau ada yang ingin dikenal oleh banyak netizen, silakan aja, itu tidak ada paksaan. Tapi khusus untuk saya pribadi, saya harap ya tolong jangan jangan boleh pasang wajah saya yang pakai masker gitu. Ada sesuatu yang sebenarnya saya sembunyikan di atas bibir saya gitu, besar seperti kelereng. Itulah yang tolong disembunyikan itu, ya. Saya kira begitu para sahabat sekalian. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf ketika tadi kita ada tontonan yang kurang berkesan, kurang berkenan, yaitu karena manusia biasa, ya. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Allahu akbar. Allahu akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang hilang nih muncul. Orang hilang. Gimana, masih sibuk? Alhamdulillah udah bisa. Kemarin aku udah live Gurunda. Aman lah. Istiqomah lagi sekarang. Gitu dong. Nah ini kan ini loh Dek, saya ini kan mau cuti, ini kan, saya mau cuti terkait dengan rencana untuk peresmian usaha yang ada di gunung itu. Jadi saya mau cuti. Kalau saya cuti kan di atas nggak ada jaringan, gitu ya kan. Nah saya minta teman-teman yang ada di sini, tolonglah MMCI ini dihidupkan gitu. Cuti siap Gurunda, amanah menjalankan. Hah? Cuti berapa hari? Ya terserah saya, suka-suka saya. Gimana sih ini? Nggak jauh. Yang menggaji saya kan saya. Iya, saya yang menggaji gimana? Oh iya, lupa. Benar juga ya, lupa saya. Saya mungkin 2 pekan, kurang lebih lah. Lama banget Gurunda. Soalnya asik di atas situ. Gurunda sekalian bawa ini dong, sekalian bawa tukang internet ke atas. Pas Gurunda kesana. Ini kita sementara untuk sementara kemudian sementara
lobby bagian Telkomsel untuk pasang ini di sana, WiFi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita isi, Pin. Iya, ayo Cak. Iya, ayo per malam ini aja. Iya, nanti. Mulai. Terus Dinda, mungkin sebentar malam bantu saya dong. Pingin lelang pekerjaan masjid. Bisa nggak tuh? Lelang pekerjaan masjid. Iya, boleh nggak tuh? Ngerti nggak? Saya pun baru diajarin kayak gitu. Maksudnya borongan. Iya, kan? maksudnya gini. Maksudnya pekerjaan serambi butuh dana sekian gitu. Oh, yang itu. Apalah namanya tuh? Lelang Iya, lelang borongan memakmurkan itu. masjid. Yang ngerti Gurunda, aku ngerti. Borongan. Kalau di sini kalau Iya. misalkan pasang keramik itu Bang ya. Kalau di Bogor itu pasang keramik 1 meter Iya, 20.000. aku limpul. Nah, Kan? ada yang nyahutnya dia aku limpul. Nanti saya promosi dalil-dalilnya lah nanti. Nah, bentar malam boleh kan? Iya. Ya, bisa Gurunda. Ini aku kasih konsepnya dulu. Kita dialog dulu setengah jam supaya kekumpul ininya. Ya, betul. Si masanya, viewernya. Oh gitu. berarti gini ya Bang Joma, yang siapa yang nyanggupin 1 tiang, semuanya orang saya sanggup 1 tiang gitu kan semuanya. Nah, itu maksudnya iya. Kalau Dewa mau ngambil tiang. Di kilo Bang, kayak nggak tahu aja. Terus teman-teman itu ada wacana pada peresmian masjid nanti pada mau ke Makassar gitu. Iya, Nanti- aku kan udah janji. Oh, iya, Sana kok bulan madu aja mantap. ke sana. Janganlah, datanglah Dek. Masa ke Blora bisa ke Makassar enggak? Minta doanya sekalian buat yang di sini. Dewa Enggak ketemu kangen sama gitu Bang mau Juma. jumpa sama aku. Dewa mau berangkat sama Bang Juma ya. Minta doanya di sini ya. Vaksin dulu Bang ya. Kalau bisa vaksin 10 kali buat 20 tahun itu jadi aman. Iya. Ini penasaran. Amin, Bang Dew, amin. Berapa hari Bang rencana Bang? Kita berapa hari rencana? 3 hari aja Bang ya. Sama kayak Yesus 3 hari 3 malam. Suka kamu aja lah. Bang Kores, yang penasaran nih Ustadz Atta ini loh, yang katanya mau bulan madu sekalian ke sana ini penasaran ini. Memang udah ya. Satata udah dapat calonnya ya? Oh, udah dapat banyak. Bercanda mulu Satata mah. Dia mau nikah, Bang Kores mau nikah. Ini malam Dari pertama dulu pasti, Bang Dew. Satata tuh dari dulu mau gitu loh. malam pertama pasti 2 ember Gerak ini. gitu. Malam pertama 2 ember ini pasti. Besoknya ganti kasur. Iya, teman-teman netizen juga nanti kita ajak ke Makassar ya kan? Bukan Iya. hanya teman-teman Yang- MNCI, iya, ya, Gurunda ya? ZCZ, iya. Giveaway Netizen yang gitu mau Gurunda. jumpa juga. Kalau ada sih Netizen. dananya itu juga. Kalau gini Bang Zuma, Iya. kalau mau ini lelang seperti itu enak ya seperti Bang Kores tadi bilang kan setengah jam ke dialog. Setelah itu langsung dipampang nomor rekening gitu kan sistemnya kan. Nah siapa Iya. yang mau menyanggupi? Saya sanggup dua sak semen, berarti 2 sak semen 100.000 semuanya lah ya langsung masuk gitu Iya. aja kan. Secara spontan. Terus gimana transfer mereka Gurunda gitu ya? Iya, kan nanti kita sertakan nomor rekeningnya, Dek. Oh. Berarti kita udah mesti tahu dong harga 1 semen itu berapa, tiang berapa. Udah ada Gurunda ya? Ya gini aja Bang Kores, pokoknya yang berlaku di daerah mereka kan berapa sebenarnya 65, berarti 130, saya semen 2 sak, seperti itu aja kan. Kalau misalnya kayak gitu nanti ini lagi lama lagi. Biasanya kalau di sini dibuat gitu, kita gini dibuatnya. Kita butuh 100 keramik. Nah, siapa yang mau sumbang 1 keramik sekian gitu aja biasanya. Sekiannya itu tuh Gurunda udah ada ya? Nah, gitu Ya biasanya. sekiannya nilainya itu loh yang dimaksudkan. Iya, kalau udah kayak gitu jadi kan memudahkan yang para ahlus sodakoh ini. Oh segitu langsung tek gitu, aman berarti. Sumbang 4 keramik. Cuma ini Gurundanya ada telepon mungkin. Bang Anto feedback Bang Anto? Mungkin sambil ngecas. Oh ya, ini lagi sinyalnya hilang. Oke, lanjut. Aku noise enggak? Noise. Enggak. Masa? Noise dengan yang bawah kata Bang Dewa itu. Oh enggak ya, enggak noise ya. Dewa kalau donasi bisa nggak Bang Kores buat kawin lagi? Nanti besok habis maghrib bisa nggak?
Boleh, Bisa. tapi dengan syarat. Loh, Jangan saya malah masih live. Adminku lupa kayaknya, ketiduran kali dia ya. Astagfirullahaladzim. Iya, masih live. Aku nggak di apa-apa kantor. Bang Adminnya di Juma, rumah. Bang Juma, Ya. Dewa mau donasi dong. Mau kawin lagi besok habis maghrib. Bisa nggak? Donasi. Iya. Nanti kawinnya di Malaysia aja antum. Ah ya Allah, ya Rabbi bener. Setuju. Oh iya, Gurunda masih live loh. Assalamualaikum. Majelis live komennya Gurunda Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih live, Afwan. Ya, sebentar malam kira-kira jam berapa itu ya, Dek? Bada Isya paling enak, Bada Isya WIB Gurunda. Berarti di kita jam 7:30. Setengah 9. Jam 8 di kita jam 8. Jam 8 teng buka kita. Jangan jam 8 dong Bang Kores. Jangan jam 8. Kita mulainya maksudnya kita buka live tuh jam 8 untuk nyari. Jangan jam 8. Kalau Berapa mau setelah jam 7 gimana? Bang Kores. Oh iya, maksud aku ini untuk witanya jam 8 maksudnya Bang Deo. Biasanya ada sambungan itu. Setelah jam 7 sebelum jam 9 itu. Ya pokoknya kita sisain 10 menit lah untuk donasi Bang Dewa nikah lagi lah, aman. Allahu Akbar. Saya sumbang sarung lah. Udah punya Bang. Udah punya. Ya. Sarung yang dijahit ujung bawah atasnya maksudku. Yang nggak ada lubangnya. Ini lagi nyari ini nih. Lagi nyari celana dalam batik Bang. Belum ketemu. Yang punya resleting gitu. Udahlah, asar dulu lah. Belum asar dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin Ustadz Tata katanya sakit. Gimana kabarnya Ustadz Tata? Udah sehat Pak Ustadz? Cuma butuh istirahat aja. Masa ada ikut ke Blora? Enggak ikut. Enggak. Unik Riva kok nggak masuk video ya? Mana Unik? Belum di syuting. Padahal Unik datang, cuma nggak kelihatan di video. Oh, di sebelah kanan. Banyak itu. Uniriva itu banyak itu. Paling banyak Uniriva. Pernah syuting. Gimana caranya Unik Riva paling banyak gimana? Itu di live-nya Satsuki itu. Oh, di live-nya Satsuki. Oh, Satsuki udah live ya? Oh, itu pertama itu dari awal. Alhamdulillah. Oh, nyariin. Lo kok di YouTube nyariin? Apa namanya ya? Sugi of Salam Akal Sehat. Saya nggak bisa live Ustadz Tata. Jaringannya kacau. Elisa. Aduh, suara Ustadz Tata. Saya telepon orang rumah dulu ya. Suruh matikan. Tuh, belum mati live-nya? Belum. Tidur kali. Tidur jam Aku segini. bilang udah dari tadi, Gurunda. Itu dia. Waktu doanya sampean itu. Iya. Kirain udah ditutup, ternyata enggak. Nah, jadi itu ikhwah ya, standby karena kita akan ada pelelangan fastabihul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Setelah Masjid Zojahidin berdiri, sekarang kita akan berdirikan juga Masjid Nur Maulida. Untuk yang pengen tahu sejarahnya Nur Maulida seperti apa, tafadhol silakan ke Gurunda. Bertanyanya. Ya, biar sekalian sebentar malam deh, nanti ada yang bertanya gitu ya kan. Maam. Pokoknya kalau aku moderatorin pasti kebaca-baca itu yang bertanya-tanya, aman. Iyalah. Jadi bertanya tentang soal pribadi atau apapun itu ya. Nah, itu ikhwah tuh udah dikasih bocorannya. Mau tanya pribadi silahkan. Misalnya Gurunda,
mau nerima berapa berapa istri? Iya. Ada yang nanya, aku lajang. Mau nikah iya, tapi langsung 2. Jadi silakan bawa temennya. Kalau ingin yang ini, ingin dilamar. Udah deh, udah ditutup deh. Alhamdulillah.